Bab 2101, menemukan rahasia, ada masalah dengan format. Klik di sini. Nama, Battle Emperor penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, titik. Bab ini untuk Anda. Silakan gunakan nama domain pinyin kami untuk mengunjungi kami. Bab 2101 menemukan masalah dengan format rahasia. Klik di sini. Yulan Ruo mengucapkan mantra. Mantra anginnya telah membentuk sistem terpisah. Sistem yang disebut adalah sejenis mantra misteri yang mencakup berbagai misteri. Ini termasuk menyerang, gerakan bertahan, percepatan akselerasi, retakan, pengekangan imajiner, dan kekuatan mental. Semuanya, saya khawatir dengan begitu banyak mantra dan tegak lurus, bahkan raksasa kontemporer tidak bisa. Setiap orang mengkhususkan diri dalam seni, beberapa ahli dalam mantra serangan, beberapa ahli dalam mantra bantuan, masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Satu-satunya hal yang bisa Anda dapatkan adalah prasasti suci angin. Xiaoyu menatap para pembunuh ini dengan dingin. Dia segera mengetahui bahwa ada masalah dengan niat membunuh para pembunuh yang disebut ini, tetapi tidak ada jejak fluktuasi emosional. Anda harus tahu bahwa Xiaoyu dan Yulan Ruo lebih kuat, dan kekuatan mereka lebih kuat. Terutama pelepasan niat Xiaoyu yang disengaja dapat memengaruhi mereka. Hidup, itu rumit. Xiaoyu bertanya-tanya. Xiaoyu, yang disebut teknik manipulasi kehidupan, telah lama mendengarnya. Kali ini aku benar-benar melihatnya. Banyak pembunuh tidak memiliki perintah untuk melancarkan serangan. Jika Xiaoyu dan Yulan terbunuh, nalurinya adalah menggunakan kekuatan mereka secara ekstrim tanpa syarat. Xiaoyu tidak dapat melihat jiwa mereka melalui jiwa Yu. Ini menunjukkan bahwa jiwa mereka semua telah disingkirkan. Mereka benar-benar senjata berdarah dingin yang hanya dapat mengikuti perintah seperti mayat hidup yang berjalan. Tidak akan ada fluktuasi emosional. Xiaoyu dengan lembut melambaikan tangan kirinya. Cahaya pelindung segera muncul dan membungkus Xiaoyu dan Yulan Ruo bersama-sama, dan sosok Kaisar Dewa Naga dan 10 burung Phoenix berwarna-warni muncul pada saat yang sama, berjalan di atas cahaya pelindung. Santo pelindung Xi Wei yang sedang naik daun juga terus meningkat. Puluhan pedang hitam menusuk cahaya pelindung bersama-sama. Yah, tampaknya tetesan air hujan jatuh di kolam air yang tenang dan beriak satu persatu. Begitu banyak kekuatan menghantam Santo pelindung, dan beberapa retakan segera muncul. Suara renyah, serangan pembunuh menghancurkan cahaya pelindung Santo pelindung. Saat cahaya pelindung menghilang, Xiaoyu berputar dalam lingkaran dan mendekati batasnya. Bulan itu, pedang meteorit juga keluar dari sarungnya. Suara lingkaran muncul sekitar 1 meter dari Xiaoyu. Semua pembunuh itu ditelan sekaligus. Sekelompok pembunuh dipenggal. Segera setelah itu, pembunuh yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dari sekitar dan terbang tinggi di atas langit untuk melemparkan pedang hitam tipis untuk membunuh Xiaoyu dan Yulan Ruo. Seorang pembunuh bahkan muncul di atas Xiaoyu dan Yulan Ruo. Xiaoyu hendak menyerang tetapi menemukan bahwa lampu listrik tipis yang hampir tak terlihat itu berasal dari para pembunuh yang dibunuhnya. Ketika cahaya itu muncul, raksasa di cincin angkasa Xiaoyu tiba-tiba bergetar. Boneka raksasa itu benar-benar muncul dari cincin angkasa. Aku tidak melihat tindakan apapun darinya. Semua elektrooptik di tubuh yang terbunuh itu dihisap ke dalam tubuh olehnya. Di dada, jiwa guntur emas melilit jiwa dan bergabung ke dalamnya. Sejak di ibu kota Hun yang kacau, secara tak terduga ditemukan bahwa kombinasi kekuatan hidup petir dan api sihir 9 warna dapat membuat jiwanya mulai pulih. Sekarang cahaya ini benar-benar dapat dilakukan dan berasal dari tubuh pembunuh. Untuk membuat Xiaoyu tiba-tiba mengerti mengapa kehidupan tidak ada di sana. Jiwa, mungkin ada sesuatu di tubuh pembunuh yang memungkinkan raksasa itu pulih. Hati Xiaoyu mendidih. Raungan, pada saat ini, Xiaoyu merasakan untuk pertama kalinya bahwa perjalanan ke makam iblis mungkin memang yang paling benar dalam hidupnya. 3 hal yang paling ajaib dan paling penting, seperti demigod tertinggi, demigod guntur, dan boneka raksasa, semuanya mungkin ada di makam iblis. Dipromosikan dan dipulihkan, pembunuh yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar. Xiaoyu tersenyum sedikit, berdebar. Lei Yuntianyi muncul untuk meregang ke samping, membunuh para pembunuh di kedua arah ini secara langsung dan membunuh beberapa cahaya listrik. Angin ekstrim tiba-tiba meledak di atas sayap langit awan guntur. Angin dan guntur yang tak terhitung jumlahnya memadatkan pedang tipis yang tersebar seperti landak. Puff-puff.
Tidak ada pembunuh yang bisa lolos dari semua pelecehan. Pembunuh di atas kepalanya diledakkan oleh Xiaoyu untuk mendesak Tanah Pamungkas. Tanah Pamungkas adalah kekuatan yang sama yang Xiaoyu dapat miliki beberapa kekuatan ekstrim pada saat yang sama setelah mendapatkan ki ajaib. Pembunuh itu dibom. Puluhan perangkat elektrooptik yang rumit diintegrasikan ke dalam tubuh raksasa. Xiaoyu dapat dengan jelas merasakan bahwa perbaikan luka jiwa guntur suci emas dari boneka raksasa itu memiliki perubahan yang jelas. Jika ada cukup, bahkan mungkin untuk memulihkan boneka raksasa di sini. Mantra membunuh dua pembunuh Yulan Ruo akhirnya selesai. Feng Ming mematahkan kutukan. Setelan pemadam Phoenix Yulan Ruo yang melolong panjang tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang, dan seekor Phoenix darah bersulam tiba-tiba berkibar keluar. Phoenix darah terbang ke langit dengan desisan yang jelas. Booming, terdengar ledakan suara. Pecahan-pecahan angkasa yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan bumi ini bersamaan dengan pecahan-pecahan kehidupan. Spellbreak juga memusnahkan nyawa pembunuh yang tersembunyi itu. Mayat cahaya jatuh, dan semua cahaya terbang keluar, semuanya terbenam dalam tubuh raksasa itu. Udara di sini juga berubah. Lingkungan juga berubah drastis. Runtuhnya bangunan-bangunan yang membusuk itu menunjukkan keberadaan seperti sangkar dengan anyaman elektrooptik yang aneh. Di atas sangkar elektrooptik, ada lebih dari selusin pembunuh dengan celana ketat emas yang membawa pedang ramping emas. Ini seharusnya menjadi anggota senior dari organisasi pembunuh asli. Xiaoyu, Yulan Ruo tertawa dan berkata, bagaimana caramu menembak? Mari kita serap sedikit kekuatan untuk raksasa-raksasaku terlebih dahulu. Xiaoyu segera memimpin para raksasa untuk menyerang. Sejak terakhir kali raksasa penempa Dewa Basilisek menembus tubuh dan jiwa raksasa itu, dia telah berada dalam periode kelemahan yang ekstrim dan tidak cocok untuk bertarung. Luka-luka di tubuh sekarang telah sembuh sepenuhnya. Cedera jiwa juga telah menebus 5 atau 6. Itu bisa ditembak lagi. Terutama jiwa raksasa itu sudah menjadi binatang guntur yang gila. Satu level adalah kekuatan jiwa ungu raksasa. Dalam hal ini, dijamin cedera jiwa tidak akan terjadi. Tidak ada masalah dengan kekuatan serangan. Jangkrik raksasa itu langsung menyerbu ke atas. Jika si cantik melihat betapa kuatnya raksasaku, Xiaoyu tertawa. Aku melihat raksasa Kuilei memegang senjata kuasa Tong dengan tangan kanan dan memegang palu. Yang dipegang tangan kanan adalah Yuansha Shenbing. Xiaoyu membimbing raksasa Kuilei untuk membimbing sederet jiwa guntur suci emas ke dalam Yuansha Shenbing Ling Yuan Yuansha. Pola palu naga ungu dari naga yang mekar itu langsung meledak menjadi cahaya terang, dan bayangan palu ditembakkan ke palu langit. Kemudian, aku melihat bahwa ujung tajam Lu Tianmao, Bi, langsung mencapai prajurit sihir tingkat Tongtian. Bayangan naga yang muncul di palu setinggi langit memancarkan pikiran membunuh yang kuat dan memengaruhi tingkat spiritual lawan, sehingga mustahil untuk mempertahankan pertempuran yang stabil. Jangkrik raksasa menghancurkannya dengan palu. Boom! Bayangan palu besar mengelilingi bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya dan membombardir listrik langsung ke listrik. Bahkan pembunuh emas itu pun bisa menutupinya. Suara listrik yang pecah dalam suara. Itu lampu listrik tipis yang tak terhitung jumlahnya yang hancur telah tenggelam ke dalam tubuh salamander raksasa. Ini telah memulihkan luka jiwa salamander raksasa. Lebih dari 10% bahwa cedera jiwa dipulihkan sebesar 50% hingga 60%. Elektrooptik memecah tren bayangan palu yang kuat dan langsung menyapu pembunuh emas ke dalamnya. Kekuatan pembunuh emas didasarkan pada penilaian Xiaoyu dan Yulan Ruo. Saya khawatir itu dekat dengan jiwa putih Tongtian yang lebih rendah. Sangat sulit bagi keduanya untuk menghadapinya, tetapi mereka tidak tahan dengan pukulan di depan belatung raksasa. Bagaimanapun, dia dapat mengerahkan kekuatan setengah raksasa. Pembunuh emas juga membantai beberapa cahaya di tubuhnya ketika dia dibantai. Lampu-lampu listrik ini jelas lebih tenggelam dalam tubuh raksasa daripada tubuh pembunuh hitam, sehingga jiwanya diperbaiki lagi. Boneka raksasa itu mendarat dan palu peledak mendapatkan kembali Yuansha Shenbing Ling yang asli kembali ke penampilan aslinya. Apa yang disebut medan pembunuhan ini dengan demikian retak? Xiaoyu membawa raksasa itu ke dalam cincin luar angkasa. Itu tidak begitu baik untuk ketenaran Raja Iblis. Xiaoyu tertawa. Jika dia selamat dari pembunuhan semacam ini di alam umur panjang, itu benar-benar dapat menimbulkan sensasi. Yulan Ruodao berkata, jika raksasa non-raksasa Kuilei, kita berdua tidak akan dapat melewatinya dengan mudah bersama-sama. Xiaoyu mengangkat bahu, itu sama saja.
Tanpa kekuatan mantra misterius itu, mata Xiao Yu dapat menyebar lagi, tetapi jaraknya masih sangat dekat sekitar 5 atau 600 meter. Xiao Yu dan Yulan Ruo berjalan lurus ke depan. Berjalan melalui ruangan, mereka tiba di paviliun baru di halaman belakang. Di tempat lain kumuh, tetapi tempat ini adalah penarik perhatian yang baru. Xiao Yu keduanya berdiri di depan paviliun dan tampak bermartabat. Ketika mereka mendekati sini, mereka merasakan paksaan yang mengerikan dilewatkan dari paviliun. Beban paksaan ini membuat Xiao Yu merasa seperti sedang menghadapi master jiwa putih tingkat tinggi di Tongtian. Dia bermaksud untuk melepaskan setengah raksasa itu lagi. Sangat sulit bagi mereka untuk bersaing. Apalagi yang digunakan master untuk membingungkanku agar bangun untuk berperang. Binatang buas yang menggelegar itu berteriak kegirangan dari pikiran setengah sadar. Xiao Yu tidak dapat menahan tawa. Pemakaman iblis ini benar-benar tempat di mana berbagai metode jaminan Xiao Yu ditingkatkan sepenuhnya. Tingkat kegembiraan binatang guntur gila jauh lebih kuat daripada setiap kali sejak pertama kali bangun di dalam telur, dan bahkan lebih menarik daripada 4 asal mula mutan Warcraft asli yang membuat Raja Binatang Wang Chong seolah-olah telah menemukan sesuatu. Sesuatu yang dapat membuatnya gila. Apa yang harus dikatakan? Hidung Momo Xiao Yu menganggap iblis itu sangat ramah. Percepatan perbaikan boneka raksasa itu dipercepat. Sekarang saatnya untuk membantu binatang guntur gila itu. Pikirkan tentang dirinya sendiri dan Yulan jika Anda juga memahami emosi Xiao Yu. Melihat Raja Iblis baru Lokede pasti sangat bersyukur. Apa yang kamu rasakan? Bukankah kamu baru saja mendapatkan darah Jinling Jinchan untuk tertidur dan maju? Xiao Yu bertanya. Aku tidak ingin bangun. Setiap kali tuan rumah menahanku untuk bertarung, aku takut itu akan memengaruhi kultivasiku sebelum lahir, jadi sudah berakhir, tetapi setiap kali tuan rumah menggunakan hal-hal luar biasa ini untuk membangunkanku dari tidur. Gila binatang guntur itu jelas-jelas memiliki jing asteris yang tinggi. Jangan katakan bahwa ia dulu bertarung seperti tidur, tetapi kali ini ia tampak seperti serigala melihat Luon Fei telanjang. Energi Xiao Yu langka. Xiao Yu berkata, apakah kau tahu apa yang ada di dalamnya? Aku tidak tahu tetapi itu pasti Warcraft dari Age of Realms. World of Warcraft. Xiao Yu berkata dengan heran. Bukankah usianya lebih dari 2 juta tahun? Apakah ia hidup? Mendengar suara seruan Xiao Yu, Yulan Ruo juga terkejut. World of Warcraft terlalu jauh. Binatang guntur gila, tentu saja, jika ia hidup, jika ia tidak hidup, aku pasti akan dapat mengetahui apa yang ada di atasnya yang dapat menarikku dan benar-benar membuatku bergerak seperti ini. Di alam bumi, roh binatang guntur gila telah memperoleh banyak bakat Warcraft. Di antaranya adalah bakat indera keenam yang misterius. Apapun yang dapat membantu diri sendiri muncul, selama mereka tidak terlalu jauh, mereka akan memiliki rasa acuh tak acuh. Pergi ke. Xiao Yu mengeluarkan telur binatang buas gila dan kemudian melepaskan guci raksasa untuk membiarkannya berdiri di samping Yulan Ruo untuk melindungi keselamatannya. Dia akan menghancurkan lapisan perlindungan kekuatan di permukaan paviliun. Tuan adalah mantra khusus untuk mencegah serangan biasa. Yang terbaik adalah menggunakan kekuatan ilahi Jing. Xiao Yu menoleh ke Yulan Ruo dan berkata, paviliun ini dipertahankan oleh kekuatan mantra. Bisakah kamu melihat menembusnya? Kekuatan mantra, Yulan berkata dengan heran. Apakah kamu tidak berbohong padaku? Mengapa aku tidak melihat bahwa ada mantra sihir di dalamnya? Dikatakan, Xiao Yu mengacu pada telur binatang buas gila. Jika Anda tidak tahu banyak tentang telur binatang guntur gila Yulan, Anda dapat mengatakan itu langka, tetapi dia memiliki kepercayaan penuh pada Xiao Yu. Karena Xiao Yu berkata demikian, dia tidak lagi ragu atau bahkan memikirkannya. Mata Yulan Ruo yang mengigau bekerja lagi. Jika Anda melihat anggrek itu, butuh waktu tidak lebih dari 10 menit untuk tidak menemukan apapun. Tidak ditemukan, Xiao Yu berkata. Yulan menggelengkan kepalanya, saya melihat bahwa pertahanan kekuatan yang ditetapkan oleh pertempuran mungkin dicampur dengan beberapa ruang. Upanishad tidak memiliki kekuatan mantra. Xiao Yu menatap telur binatang guntur gila itu. Telur guntur gila itu istimewa. Apa yang dikatakannya hanya dapat didengar oleh Xiao Yu, sementara yang lain dapat mengucapkannya. Itu adalah kekuatan khusus dari kekuatan Jing Jing yang hanya muncul di era alam semesta. Itu adalah kekuatan khusus yang dibentuk oleh perpaduan kekuatan dan sihir berdasarkan kekuatan Jing Jing. Bagaimana Anda tahu?
Xiao Yu bertanya kepada Crazy Thunder Beast Egg, aku membaca banyak kenangan ketika aku berada di Gunung Tianwang, termasuk kenangan 2,5 raksasa, dan aku tahu mantra sihir Dewa Jing. Xiao Yu menoleh ke Yulan Ruo dan berkata, dikatakan bahwa itu adalah mantra sihir Dewa Jing yang pernah muncul di era alam semesta. Hanya mantra Dewa Jing yang paling cocok. Tentang mantra Dewa Jing yang belum pernah didengar Yulan Ruo. Kekuatan Dewa Jing retak, lalu mari kita tunjukkan badai Jing Jing bersama-sama, Yulan Ruo Dao. Xiao Yu mengangguk setuju. Teknik bertarung badai Dewa Jing yang diajarkan Xiao Yu kepada Yulan Ruo bahwa tidak ada celah di antara mereka, sehingga mereka dapat bekerja sama. Kanan dan kiri, mereka berdiri 2 langkah ke depan di depan pavilion. Paksaan yang mengerikan itu tiba-tiba membengkak. Tampaknya jika Xiao Yu dan Yulan datang untuk memecahkan segel Dewa Jing di depan gedung, air mengalir keluar seperti cau dari dalam. Pikiran yang terbuka, kata Xiao Yu. Kau tidak boleh mengintip hatiku, Yulan Ruo memperingatkan. Xiao Yu memutar matanya dan berkata, tunjukkan padaku, tidak jarang melihat apa yang kau pikirkan, aku belum tahu. Bagus untuk tahu. Jika kau menarik napas dalam-dalam dan melepaskan dirimu sendiri. Dia telah memasuki keadaan Furuinobo sepenuhnya, melepaskan tubuh dan pikirannya, dan tidak membuat rintangan apapun. Xiao Yu dapat dengan mudah memasuki hatinya untuk membaca banyak pikirannya. Xiao Yu membawanya dengan lembut ke dalam kesatuan surga dan manusia. Pada saat itu, tubuh keduanya bergerak seperti air bodang. Energi lemah bergerak. Paksaan tak terlihat dari air cau yang mengalir di pavilion mencapai mereka di depan mereka, seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup di permukaan. Penyaringan alami tidak dapat menyakiti mereka. Warcraft di pavilion berhenti tidak melihat efek apapun dan berhenti. Semakin seperti itu, semakin terasa seperti sepasang mata yang kejam. Tatapan dingin ke depan, selama kekuatan bangunan ini dilepaskan, itu akan menyakitimu. Xiao Yu memegang tangan Yulan Ruo dan meremasnya dengan lembut. 2 orang jidang kekuatan ilahi Jing mereka pada saat yang sama. Pencairan kekuatan ilahi Jing semuanya telah memberontak. Xiao Yu sekarang berada dalam kondisi umur panjang dan kondisi jiwanya yang hitam. Kekuatan Jingnya yang dicairkan mungkin dapat mencapai tingkat emas. Kekuatan ilahi Jing Yulan Ruo tidak cair, tetapi kekuatan ilahi Jing yang dia tunjukkan tidak kalah dengan kekuatan ilahi Jing Xiao Yu yang dicairkan promosi badai. Dewa Jing. 2 orang meluncurkan serangan yang sama pada saat yang sama. Sebuah lengkungan cahaya melintas di antara alis mereka. Xiao Yu lebih padat seperti bilah pedang kecil dengan lapisan api magis berwarna-warni di atasnya. Adapun bilah berbentuk busur milik Yulan Ruo, perbedaannya adalah bahwa kekuatan ilahi Jing itu murni dan tidak dibius dengan api. 2 kekuatan saling bergesekan dan terbang keluar. Di tengah udara, 2 kekuatan Dewa Jing berbentuk busur bertemu dan saling bergesekan. Dengan berkat kekuatan Dewa Jing Jinglan Ruo, kekuatan badai Dewa Jing Xiao Yu tampaknya tumbuh dengan cepat dan mengeluarkan suara siulan tajam dan terbang ke pavilion. Boom! Lapisan goyangan ganas segera muncul di luar pavilion, dan topeng besar berubah dari tidak ada menjadi biru muda. Badai Dewa Jing seperti bilah menyapu ke dalamnya. Topeng biru muda bergetar hebat. Kakak, banyak celah dengan cepat menyebar dari tempat Jing Jing tenggelam, menutupi secepat sepotong porselen pecah. Retakan digariskan di atasnya, pertahanannya rusak. Xiao Yu segera menarik Yulan Ruo kembali dan mundur dengan keras. Ketika dia melangkah mundur, topeng yang retak itu meledak dan menghancurkan sinar emas. Suara siulan tajam tepat di tempat keduanya berada. Telur petir muncul dengan cepat di atas tangan kiri Xiao Yu. Pada saat yang sama, boneka raksasa itu juga muncul di depan di bawah bimbingan Xiao Yu dan ordo prajurit Dewa Yuansha dan palu langit yang digabungkan menjadi palu naga ungu. 4 tuan menghadap bangunan pada saat yang sama. Tidak ada perubahan di pavilion, tetapi semua dinding yang menghadap mereka tidak ada lagi. Di salah satu kamar, ada Warcraft yang tampak tua berdiri dengan 4 mata dan menatap Xiao Yu. Warcraft tampak seperti kodok pada pandangan pertama. Perbedaannya adalah bahwa itu diukir dari keindahan yang tembus cahaya, dan umumnya tidak seperti makhluk hidup yang berbaring di tanah dan berdiri dengan tenang. Dengan 4 mata, kelihatannya sedikit berbeda. 2 mata bagian bawah berwarna gelap dan 2 mata bagian atas adalah itu milik jin, dan saya tidak tahu apakah serangan itu baru saja keluar. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, tetapi terlihat seperti 1 meter, tetapi rasanya seperti senja di akhir kehidupan. Kodok emas sejati.
Seru telur guntur gila. Jantung Xiaoyu juga melonjak beberapa kali. Kodok emas sejati. Itu adalah Warcraft ajaib paling langka di era kepunahan. Kodok emas sejati. Mata Yulan Ruo juga muncul, dan pola Phoenix yang unik untuk setelan pemadam Phoenix di tubuhnya tampaknya dibangkitkan, seolah-olah akan terbang keluar. Itu berbau asteris dan layak menjadi roh instrumental. 3 juta tahun yang lalu, aku masih memiliki urat Jinling Jinchan, suara Jinling Jinchan sangat tua. Setelah 3 juta tahun, dia memang sangat tua. Terutama tampaknya terjebak di sini. Bahkan lebih menyenangkan untuk bermain begitu lama. Bagaimana dia bisa hidup tanpa makan atau minum? Apakah kamu benar-benar hewan peliharaan Jinjin? Xiaoyu berkata dengan tidak yakin. Oh, kekuatan pembunuh yang ganas tiba-tiba meledak dari tubuh Jinling Jinchan, dan mata di bawah Jin Jinchan dipenuhi dengan darah. Xiaoyu memutar matanya dan berkata, aku berkata bahwa bahkan jika aku mengatakan sesuatu yang salah, kamu tidak akan begitu marah, bukankah Jin Jinchanmu yang sebenarnya disegel di sini oleh iblis? Itu akan memalukan. Manusia, kamu tidak ingin mati. Seru Jinling Jinchan. Aku ingin mati karena aku takut kamu tidak memiliki kemampuan, Xiaoyu mencibir. Melihatmu di senja hari, aku berani menyimpulkan bahwa kamu sekarang kurang dari 1% dari apa yang kamu mampu untuk mengancam kami. Kamu ingin intimidasi semacam ini untuk menunda waktu. Apakah kamu pikir kamu dapat pulih sebanyak mungkin? Jin Hao terdiam oleh pikiran batin Xiaoyu. Niat membunuh yang merajalela telah menyatu. Oh! Teriakan aneh keluar dari Jinling Jinchan. Ia terbang keluar dari paviliun dan dengan cepat melesat masuk. Dalam sekejap mata, ia mencapai ketinggian hampir 5 meter dan jatuh ke tanah. Ia mengeluarkan bunyi bip yang tumpul. Karena kamu sudah mengetahuinya, kamu tidak perlu menyembunyikannya. Kamu siap untuk mati, mendukungnya. Roh sejati yang besar Jinchan menatap Xiaoyu dan tampak seolah-olah sedang mempertimbangkan cara menyiksa Xiaoyu sampai mati. Jinling Jinchan yang telah terperangkap selama bertahun-tahun memiliki beberapa kelainan psikologis dan darah yang membuatnya terasa berduri. Keluarga roh sejatiku awalnya adalah Raja Ras Warcraft yang diciptakan oleh klan Celestial. Aku tidak menyangka itu akan jatuh sedemikian rupa sehingga aku akan mulai membunuh dan menggunakan darahmu sebagai ganti cun hijauku. Zenling Jinchan berkata dengan suara panik. Sepasang mata empat menjadi emas dan sepasang menjadi berdarah. Itu terlihat mengerikan dan tidak dapat dijelaskan. Melarikan diri dan berguling. Sejujurnya, keberadaan Jinling Jinchan benar-benar mengejutkan Xiaoyu, karena dikabarkan bahwa Jinling Jinlong termasuk dalam keberadaan yang akan mencapai puncak setengah raksasa. Sedikit kultivasi adalah keberadaan raksasa. Mencapai titik yang sangat menakutkan, tetapi sayangnya itu jelas diblokir oleh iblis. Kemungkinan besar akan dipaksa menjadi hewan peliharaannya sendiri, tetapi iblis telah mati tanpa menyadarinya, dan roh sejati Jinchan ini sungguh menakjubkan bahwa ia tidak jatuh selama lebih dari 2 juta tahun di tempat tertutup, tetapi ia juga telah melemahkan kekuatannya hingga titik beku. Apa yang kamu maksud dengan roh sejati? Xiaoyu berkata, aku ingin tahu mereka yang akan mati, tidakkah menurutmu aku punya terlalu banyak yang tersisa? Jinling Jinchan berkata dengan dingin bahwa tubuh pahatan yang indah dari Yu yang cantik itu memancarkan lingkaran cahaya pucat dari Haloyus. Itu siap untuk memulai. Xiaoyu berkata, jika kamu mati, kamu tidak ingin menjadi orang bodoh. Selain itu, kamu telah terperangkap selama 2 atau 3 juta tahun. Apakah kamu tidak merasa kesepian? Kamu tidak ingin menemukan seseorang untuk diajak bicara, bahkan jika kamu sudah mati, kamu dapat berbicara lebih banyak untuk menghindari dirimu sendiri. Aku sudah mati, kan? Tidakkah kamu takut bahwa aku menunda waktu? Zenling Jinchan berkata, penundaan perlahan pulih adalah benar. Persepsi Xiaoyu tentang mata dan mata tidak salah, tetapi sebelum binatang guntur gila itu memberitahu Xiaoyu, bahkan jika kamu ingin mengembalikan semangat sejati Jinchan, itu tidak mudah untuk dipulihkan, jadi tidak perlu takut. Selain itu, raksasa itu menatapnya berdampingan. Aku takut bahkan jika kamu tidak memulihkan kekuatanmu, aku akan bertarung, tetapi lebih baik berbicara denganmu daripada mengetahui apa yang dulu kamu ketahui. Xiaoyu berkata, roh sejati Jinchan yang berkata di mulutnya menyatu dan niat membunuh membuat Yulan Ruo lucu. Apakah ini Xiaoyu yang sombong dan sombong? Citra tiran pisau telah lama mengakar kuat di hati orang-orang. Jika orang-orang itu melihatnya,
mereka bisa jatuh dari mata mereka. Aku tidak percaya. Yulan tersenyum diam-diam. Keluarga roh sejati adalah aturan tatanan baru yang diciptakan oleh klan surgawi. Raja Etika Warcraft, yang didirikan oleh tatanan hukum baru, adalah kumpulan dari 1632 jenis darah paling ajaib dari era Warcraft dan darah kekuatan manusia. Tubuh yang paling cocok menciptakan jenis Warcraft khusus. Warcraft semacam itu memiliki kemampuan untuk menyerahkan semua Warcraft. Katak emas sejati memang terlalu banyak ribuan tahun tanpa berbicara, ia juga ingin berbicara. Aku tidak tahan dengan siapapun begitu lama. Xiaoyu baru saja memahami pertanyaan ini dan membiarkannya berbicara, bahkan jika ia tahu itu bukan lawannya, jika ia membiarkannya berbicara, ia akan bersedia untuk mengatakannya. Tidak bodoh tetapi harus bertahan jutaan tahun yang tidak dapat berdiri tanpa berbicara. Tidak mengherankan bahwa roh sejati datang dari era Realm. Beberapa data sejarah yang tertinggal ketika roh sejati sangat langka menunjukkan bahwa roh sejati Realm juga langka dalam sejuta tahun. Xiaoyu berkata, roh sejati Jin Chan berkata dengan dingin, keluarga roh sejati itu sendiri adalah keluarga kutukan langit yang menciptakan sejumlah ras Warcraft. Bagaimana bisa lebih banyak? Setelah itu, manusia dan Warcraft bekerja sama untuk mengepung keluarga kutukan langit, sehingga ras roh sejati kita juga telah melarikan diri. Namun, beberapa takut ditemukan, dan kemudian disembunyikan. Saya berharap suatu hari mencapai puncak raksasa dan mereproduksi kemuliaan hari lain. Saya tidak pernah berpikir bahwa sampah raja benar-benar menyerang saya selama masa kritis retret saya. Saya membiarkan saya menyerang puncak raksasa. Hewan peliharaan iblis itu konyol. Semua roh sejati saya diharapkan untuk mencapai puncak raksasa. Bagaimana dia bisa memberinya sedikit iblis? Menjadi iblis adalah penghinaan bagi saya. Jika bukan karena serangan diam-diamnya, saya tidak akan mencapai puncak raksasa untuk membunuhnya. Semudah telapak tangan. Tunggu, jangan meniup terlalu keras. Saya bertanya kepada Anda, apakah roh sejati Anda benar-benar dapat mencapai puncak raksasa seperti yang Anda katakan? Klan surgawi yang menciptakan Anda, bisakah mereka mengendalikanmu? Aku tidak. Kurasa Celtic menciptakanmu untuk membuatmu lebih kuat dari mereka. Xiaoyu, manusia, kalian sepertinya tidak tahu apa-apa, ejek Jin Zhen. Xiaoyu ingin memarahi orang lain. Orang dalam yang dikenalnya juga langka di 3 alam. Tetapi dia dikatakan bodoh. Baiklah, aku bodoh, kalau begitu kau bisa memberiku penjelasan yang masuk akal, kata Xiaoyu sambil menggendong Xiong. Apakah kalian tahu mengapa kalian manusia dan World of Warcraft mengepung klan surgawi? Apakah itu benar-benar hanya karena mereka telah menetapkan 2 aturan tatanan kelahiran dan kematian, alam reinkarnasi, dan langit dan bumi yang kosong? Sungguh konyol bahwa itu karena ada dewa di klan surgawi. Ketika orang-orang membuka kehampaan, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka ingin memengaruhi para raksasa dan pada dasarnya telah berhasil. Ada juga beberapa orang kuat di puncak para raksasa Tianchurs. Ini hampir menentukan dominasi abadi para Tianchurs. Mereka yang berambisi tidak mau bergabung dalam serangan diam-diam. Roh sejati Jin Chan membenci jalan. Sampai sekarang, ia masih belum bisa melepaskan penderitaan kutukan surga dan roh sejati. Hidung Momo Xiaoyu berkata, itu pertanyaan yang menarik di atas para raksasa. Bahkan jika Yulan juga dipertajam, berani bertanya kepadanya bagaimana dia dapat memengaruhi raksasa itu. 3 raksasa terakhir dalam lingkaran reinkarnasi melakukan apa yang mereka inginkan. Untuk mencapai kesuksesan, Anda hanya dapat menggabungkan penghancuran semua alam dan menyerap jing dari semua alam. Bagaimana orang yang berbakat dapat melakukannya? Jangan beritahu saya apa wawasan misteri kekosongan bumi itu. Anak berusia 3 tahun ini dapat menipu kita. Kita tidak bodoh. 1632 jenis darah Warcraft yang paling menakjubkan dan darah kekuatan manusia di era itu, dapatkah Anda menjelaskannya? Oh, roh tubuh Jin Chan tiba-tiba terlepas dan berguling lagi. Xiaoyu menatap Jinling dengan dingin. Betapa malunya mengatakan itu. Biarkan saya menyimpulkan bahwa hari-hari mantra itu terlalu jauh dari sekarang, bahkan beberapa juta tahun yang lalu. Bagaimanapun, saya tahu bahwa terlalu banyak orang telah mengalami kehancuran zaman alam. Aku bahkan bisa mengatakan bahwa aku tidak berani menyimpulkan bahwa pemahamanku tentang bagaimana zaman alam lahir adalah karena suku surgawi menjalankan dunia neraka, iblis, dan dewa. Tatanan apa yang harus diciptakan oleh pembunuhan brutal?
Hanya roh sejati yang harus diciptakan sehingga orang-orang itu dapat melarikan diri dari 3 alam dan membangun kembali dunia mereka sendiri. Kamu menebaknya dengan benar, kata Zenling Jinchan, tetapi Tianchurs memang. Jangan beritahu aku tentang prinsip-prinsip ini. Era waktu itu telah berlalu selamanya dan berlalu selama jutaan tahun. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku bukan orang besar yang benar untuk darah ini yang telah hilang jutaan tahun. Apa yang harus dikatakan tentang kebencian? Xiao Yu menyela penjelasan Jinling Jinchan, yang ingin aku katakan adalah bahwa keluarga roh sejatimu akan benar-benar punah mulai sekarang. Jinling Jinchan tertegun sejenak, lalu mulai mengerti dan berkata, berapa banyak dari kalian yang ingin membunuhku? Xiao Yu mencibir, bahkan jika kami tidak membunuhmu, Raja Iblis baru yang terkunci itu akan tetap membunuhmu jika dia mendapatkan berat tulang iblis itu. Haha, Jinling Jinchan tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia mendengar lelucon yang paling konyol. Roh sejati tidak akan pernah punah. Roh sejati akan muncul kembali. Keinginan tak tertahankan dari keluarga kutukan langit tidak akan terpenuhi. Biarkan aku yang menyelesaikannya. Xiao Yu cemberut, kodok, kamu tidak takut angin bertiup di lidahmu. Jinling dari roh sejati itu memancarkan pembunuhan dingin di keempat matanya. Kodok. Ini adalah nama Jinling Jinchan yang paling menyebalkan. Dapat juga dikatakan bahwa itu adalah yang paling tabu baginya. Manusia iblis adalah orang yang paling aku benci. Kamu adalah yang kedua. Aku ingin Chou mengambil jiwamu dan membakarnya selama 100.000 tahun sebagai hukuman untukmu. Jinling Jinchan berkata, nada itu seperti dewa di atas. Ini adalah hati dari roh sejati. Mereka ditanamkan sejak lahir. Mereka adalah Raja Ras Warcraft dan Dewa Ras Warcraft. Jika kamu ingin membunuhku, itu tergantung pada kemampuanmu. Xiao Yu mencibir. Mata di bawah Jinling Jinchan dibanjiri darah dengan cepat. Mata emas di atas mata berkedip terus-menerus. Satu-satunya raja dari keluarga roh sejatiku secara resmi memberimu kematian. Seru. Mata Jin semeledak, dan 2 sinar Jin semenghantam Xiao Yu seperti kilat. Begitu melesat, kecepatan dan kekuatannya menunjukkan kekuatan absolut dan mengerikan yang tidak sebanding dengan setengah raksasa biasa. Xiao Yu segera mengirim telur binatang buas gila itu ke depan. Boom! Sinar emas mengenai telur binatang buas gila itu dan meledak menjadi suara keras. Kekuatan yang kuat mengejutkan Bo dan tersebar di sekitar, dan Xiao Yu yang memegang binatang guntur gila itu dikejutkan oleh lengannya yang kuat dan meluncur mundur. Tuannya tidak baik. Kekuatannya setara dengan jiwa jin sesetengah raksasa. Binatang guntur gila itu tidak khawatir. Aku hanya bisa mengerahkan kekuatan yang lebih besar daripada jiwa seungu setengah raksasa. Jika melampaui jiwa, itu mungkin akan membawaku beberapa konsekuensi yang tak terbayangkan. Xiao Yu mengangguk sedikit dan mengerti bahwa dia segera mengarahkan raksasa itu untuk menyerang. Palu naga ungu membombardir masa lalu untuk pertama kalinya. Kekuatan boneka raksasa itu tidak tertutupi. Panggil. Jinling Jinchan menoleh dan sepasang mata merah darah meledak keluar, dan sinar cahaya merah darah terangkat pada saat yang sama, dan kaki depan diikuti oleh tepukan. Tampar. Begitu sinar merah darah mencapai palu naga ungu pembantai naga, itu melemah dengan sendirinya. Banyak palu naga ungu, yang juga merupakan kekuatan berdarah, dengan mudah dikalahkan. Palu naga emas ungu menghantam kaki depan Jinling Jinchan. Oh! Darah yang kuat menyembur dari dahi Jin-Jin yang sebenarnya, dan Jin-Jin itu juga menjerit dari tanah dan terbang miring. Roh sejati yang menyakitkan Jin Chan terbang miring untuk menyadari bahwa jiwa yang tidak dirasakannya itu ada, dan boneka yang tampaknya tidak memiliki kekuatan itu sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Pangkat hanya butuh 3 detik untuk melihat si jenius. Panggil aku. Xiao Yu segera mengeluarkan perintah pengepungan. Seseorang tidak dapat mengalahkannya, dan pasukan gabungan pasti dapat membunuhmu, terutama kekuatan boneka raksasa, yang seharusnya dapat melampaui garis depan Jinling Jinchan, kecuali jika menggunakan cara rahasia. Oh, Xiao Yu tidak mengatakan apa-apa, dan menghancurkan telur binatang guntur gila itu. Sebelum Jinling dari roh sejati mendarat, binatang guntur gila itu menghantamnya dengan keras, sengatan listrik ungu menyerang, berteriak lagi untuk Jinling dari roh sejati, dan perutnya yang lembut tampak hitam. Bahkan organ dalamnya terlihat samar-samar. Sikat, jangkrik raksasa-raksasa dengan pukulan juga mengikutinya. Palu langit yang berubah menjadi palu naga ungu tulong memancarkan kilatan kekuatan petir emas, yang merupakan guntur ekstrim tingkat lanjut, yang didesak oleh para raksasa.
Kekuatannya dapat dibayangkan. Dia sama beraninya seperti gunung yang terangkat dan hancur dengan keras. Jin Chan, roh sejati, tiba-tiba mengubah wajahnya. Kekuatan ini benar-benar dapat menghancurkannya. Keabadiannya juga merupakan takdir yang setengah mati. Dia mempercepat momentum, dan lingkaran cahaya Yus samar muncul di tubuhnya. Sinar cahaya Yus membuat suara robek dan bergegas melewatinya. Ledakan, sinar Yus itu dikalahkan. Kekuatan palu peledak juga melemah. Bahkan jika mengenai Jinling Jinchan, itu masih mematahkan tui belakang kanannya, menyebabkan Jinling Jinchan yang baru saja mendarat terbang lagi. Bunuh. Jika Xiao Yu dan Yu Lan saling melirik, keduanya akan berteriak pada saat yang sama. Jika peluru dilepaskan, keduanya akan mengangkat belati Monfal, dan satu akan mengangkat pedang surgawi Liu Tong untuk memotivasi mereka sepenuhnya. Keluar, tidak ada jejak pelestarian, mereka menghadapi Jinling. Keberadaan Dewa Warcraft yang memproklamirkan diri, meskipun tidak ada yang mengakuinya, adalah elemen narsis, tetapi bagaimanapun juga, itu juga menunjukkan bahwa itu menakutkan dan kuat. 16 kali kekuatan bertarung. Sarung tangan berkat kepunahan. Alam pertama dari 3 alam bulan jatuh. Kombinasi ikat kepala petir, jubah petir, cincin guntur, dan sepatu bot guntur telah ditetapkan pada tubuh dengan kecepatan. Pedang terbang tak terbatas didasarkan pada integrasi 7 versi penyembahan Wanlong yang ditingkatkan. Itu bahkan guntur suci putih tipis yang berenang di sekitar guntur dewa setengah, yang semuanya dilakukan oleh otak Xiao Yu. Ini adalah penampilan Xiao Yu yang paling mengerikan. Anda Lan Ruo tidak akan ragu lagi. Semua kekuatan tempurnya dikirim tanpa syarat. Kekuatan paling kuat dari set pemusnahan Phoenix dipamerkan, membuat kekuatannya lebih dari beberapa kali lipat. Lalu ada api pemusnahan Phoenix. Angin pamungkas diberkati ke dalam pohon willow yang menari. Di dalam pedang surgawi, kedua pedang itu digabungkan, dan mereka akan membunuh bersama. Sikat, pedang Liu Tongtian yang menari berubah menjadi 4 titik cahaya, dia keempat mata Jinling Jinchan, membuatnya perlu untuk melindungi keselamatan mata, untuk memberi Xiao Yu kesempatan terbesar untuk menembak. Target sebelumnya terkena telur binatang guntur gila bagian terlembut dari perut Jinling Jinchan memberi kesempatan untuk membunuh. Tepi tajam bulan menajamkan tepi pedang yang tajam, bukan kodok emas roh sejati, bahkan jika itu adalah pertahanan pertama dari keluarga roh sejati, itu tidak dapat bersaing dengan kekuatan teroris itu. Roh sejati Jinchan terbang lagi oleh raksasa itu. Bahkan jika Anda melakukannya, itu masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Begitu keempat mata itu tertutup dan terbuka lagi, keempat sinar darah tipis dan sinar cahaya keemasan keluar pada saat yang sama. Dang 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 dang, 4 suara renyah datang. Jika Yulan segera membuat panggilan yang menyakitkan, pedang Wu Liu Tongtian hampir menyerah, dan dia bergegas untuk terbang mundur. Kesenjangan antara dia dan Jinling Jinchan terlalu besar. Bahkan jika Jinjin terluka parah, setengah mati dan masih hidup, masih tidak mudah untuk dihadapi. Begitu dia melangkah mundur, hanya Xiao Yu yang masuk ke pelukan Jinjin. Manusia, aku ingin Chou jiwamu. Jinling Chan, roh sejati, tertawa. Tempatnya yang lembut di depan Xiong segera ditutupi oleh lapisan tebal halo Yus, dan itu sangat tebal, dengan ketebalan lebih dari 1 meter. Ini adalah pembelaan diri, sementara kedua kaki depannya dipukuli oleh orang-orang. Dalam prosesnya, dia masih mengendalikan tamparan ke tengah, dan Xiao Yu tertembak mati. Xiao Yu mencibir, bodoh. Kecepatannya tiba-tiba meningkat. Jika Anda datang untuk menyerang dengan Yulan pada saat yang sama, itu bukan untuk memaksimalkan kecepatan, tetapi untuk bekerja sama dengan serangan Yulan Ruo untuk mengerahkan kekuatannya sebanyak mungkin. Ini bisa mengerikan untuk sementara waktu, belum lagi sedikit. Xiao Yu bahkan menghantam tubuhnya dengan pisau. Engah. Pertahanan yang dianggap mutlak oleh Jinling Jinchan dapat dipertahankan terhadap kekuatan murni Xiao Yu, tetapi apa yang dapat dipertahankan oleh pedang suci pisau bulan yang menentang? 1. Tusukan menghancurkan pertahanan, merobek kulitnya. Pedang itu langsung masuk ke tubuhnya. Jinling langsung menjerit kesakitan, dan kedua kaki depannya menamparkan dengan cara yang lebih panik. Pada saat yang sama, otot-otot tubuhnya mulai berputar, dan dia tiba-tiba menjepit pedang Monfal untuk membuat Xiao Yu tidak dapat bergerak maju. Sulit untuk mendapatkan pisau tajam. Pada saat ini, kaki depannya datang. Xiao Yu tidak punya pilihan selain menyerahkan pisau tajam dan mendarat dengan cepat. Putus. Kaki depannya ditembak kosong,
dan Jinling, roh sejati, mendarat di tanah. Kemudian bagian belakang kaki terbanting dengan keras. Itu terbanting, dan sosok Xiaoyu jatuh ke tanah sekaligus. Ketika roh sejati Jin Chan melihat ini, dia berteriak tidak, dan meninggalkan tanah dengan tergesa-gesa, jadi dia harus naik ke langit, dan jika dia bisa memasuki tanah, dia dapat melancarkan serangan ke tubuhnya yang bersentuhan dengan tanah. Itu terbang ke udara untuk pertama kalinya, dan tiba-tiba menghindari serangan boneka raksasa itu. Sampai sekarang, itu terengah-engah. Itu karena telur petir tidak menyerangnya terus-menerus, kalau tidak, ia akan terus kesakitan. Sialan telur Warcraft, darahku. Gerakan Jinling Jinchan ke telur binatang petir gila itu langsung marah, bahkan lebih marah daripada pisau yang ditinggalkan Xiaoyu padanya. Darah yang tertumpah dari luka sebelumnya telah terkuras oleh telur binatang petir gila itu. Telur binatang petir gila yang mendapat darah kodok roh sejati ini segera terangkat, dan melepaskan kekuatan yang lebih besar, yang jelas-jelas meningkatkan 3 poin, misalnya. Xiaoyu muncul dari tanah. Apa yang terjadi? Tuan, darahnya adalah darah raja sejati. Kata binatang petir gila itu. Raja roh sejati, raja roh sejati, kata Xiaoyu. Ya, roh sejati dihormati sebagai raja ras Warcraft, tetapi mereka tidak berevolusi dengan sukses pada saat itu, mereka terkena kehancuran Sing. Itu tidak dapat dianggap sebagai roh sejati yang sebenarnya, tetapi telah menyelesaikan tingkat lanjut dan menjadi dengan keluarga roh sejati yang sebenarnya, darahnya adalah darah berharga tertinggi dari para orc. Setetes dapat membuat Raja Warcraft atau bahkan Kaisar Warcraft yang paling banyak dapat mencapai peringkat tingkat transendensi. Petik 2. Xiaoyu juga mendengarkan. Tidakkah kamu memiliki burung hidup, menjaganya tetap hidup, dan terus menyediakan darah yang berharga? Senyum Xiaoyu menjadi kejahatannya yang tak tertandingi, begitu banyak darah berharga dapat sepenuhnya memungkinkan naga untuk membuat promosi besar seluruh keluarga. Biarkan tikus haus darah menyelesaikan kenaikan. Petik 2. Ide, Yu Lanruo setuju. Dia membuat roh sejati Jin Chan marah. Suara desisannya hampir gila, mata merah darah dan mata emas berkedip terang pada saat yang sama, dengan cepat melantunkan mantra sepat di mulutnya. Aku menggunakan darahku sebagai timah, memanggil roh Fax untuk muncul kembali. Saat suaranya jatuh, dunia berubah tiba-tiba. Tempat itu segera terisolasi dari dunia luar, membentuk ruang terpisah. Angin yin menderu, dan energi magis bergulung. Ada banyak sekali sosok Warcraft yang menjulang, masing-masing dari mereka mengungkapkan napas yang unik, dan memiliki tingkat kemiripan dengan roh sejati Jin Chan. Mereka secara bertahap mengembun dari ketiadaan. Roh sejati sedang berkembang pesat. Ribuan roh sejati muncul kembali. Kau harus mati. Jinling Chan dari roh sejati tertawa. Xiaoyu menggelengkan bibirnya dan berkata, roh Fax, bagaimanapun juga, palsu. Mereka hanya sebagian dari kekuatan yang kau panggil. Membunuhmu? Mereka bukan apa-apa. Ingin membunuhku. Jinling Jin Chan mengejek. Ya, membunuhmu. Xiaoyu mengambilnya dari udara. Kembalinya pedang. Seni bela diri ekstrim. Bulan itu, bilah tajam meteorit itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan bila pedang itu tiba-tiba meremas otot Jinling Jin Chan hingga runtuh, mengubahnya menjadi cahaya listrik, dan langsung kembali ke tangan Xiaoyu. Jinling hampir jatuh ke tanah karena kesakitan. Bila pisau ajaib itu dapat memotong segalanya, dan tidak seorang pun tahu apakah itu akan menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan pada organ dalamnya. Bunuh aku bersama-sama. Xiaoyu menjatuhkan telur binatang guntur gila itu lagi. Boneka raksasa itu juga membawa palu ganas yang berubah menjadi palu naga ungu untuk membunuh naga itu. Yulan Ruo berkata, aku akan menghentikan roh Fax itu agar tidak muncul kembali. Prestasinya dalam mantra juga luar biasa. Bahkan jika dia tidak bisa menghentikan rambutnya, dia masih bisa menunda waktu. Xiaoyu menghunus pisau bulan lagi dan mengikutinya. Aku dikepung lagi, terutama panggilan roh Fax itu ternyata mandek dengan suara mantra Yulan Ruo. Roh sejati Jin Chan sedikit takut. Namun sebelum kematian, rasa takut itu hanya bisa dibunuh. Ia meraung, mengambil inisiatif untuk menyerang. Si mata empat secara bersamaan memancarkan 4 sinar cahaya, mengembun bersama, membombardir boneka raksasa itu, dan pada saat yang sama mengangkat kaki depan kanan untuk bekerja keras dan menyerang telur monster itu. Boom! Pukulan! Jangkrik raksasa itu menghancurkan palunya dan menghancurkan serangannya. Ia juga terpana oleh udara.
Kodok sejati yang putus asa Jin Chan sangat menakutkan dan tidak begitu baik. Adapun binatang guntur yang gila itu, ia tertembak ratusan meter jauhnya dengan sebuah tamparan, tetapi kaki depan kanan Jinling Jin Chan juga terguncang oleh darah, tulang-tulangnya keluar, dan dia terjatuh terlentang. Pada saat ini, Xiao Yu muncul di hadapan Jin Chan, roh sejati. Jinling, roh sejati, paling membencinya. Dia meraung dan berbalik, menepuk dahinya dengan keras, tampak seperti Xiao Yu akan mati. Dengan senyum di sudut mulut Xiao Yu, pisau bulan bergetar sedikit, dan sikat cahaya listrik putih menutupinya menghadapi Jin Jin Chan yang gila seperti itu. Xiao Yu tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan bagian bawah kotak, 335.686.688 hari hanya perlu 3 detik. Merangsang guntur para dewa. Sejak saat itu, dengan tingkat mistik tertinggi, menggunakan guntur dewa setengah dewa, menggunakan duri timbal balik guntur dewa setengah dewa dan guntur suci, untuk membunuh penatua kedua Lei Jia yang berada di puncak surga, dia hampir membiarkan Xiao Yu mengonsumsi dan mati. Dia sadar, jangan gunakan guntur dewa setengah dewa, kekuatannya mengerikan, tetapi konsumsinya bahkan lebih mengerikan. Sekarang mencapai keadaan puncak yang panjang secara alami tidak sebanding dengan aslinya, tetapi roh sejati Jin Chan tidak sebanding dengan penatua Lei Jia yang asli, dan celahnya bahkan lebih besar. 1% dari kekuatan yang mendesak guntur dewa setengah dewa. Kekuatan guntur dewa setengah dewa 1% ini bisa sangat berbeda dari kekuatan 1% asli. Ini adalah hasil dari guntur dewa setengah dewa, dan telah menyerap sejumlah besar kekuatan guntur di lautan guntur tanah guntur dan sihir. Dewa setengah dewa guntur telah ditingkatkan ke tingkat tertentu, dan sekarang kekuatan 1% sebanding dengan kekuatan 1/7 hingga 88, benar-benar kuat. Tentu saja, ini bukan batas yang dapat dimainkan Xiao Yu sekarang. Dia tidak berani tampil di batas, dan dia khawatir dia akan dikonsumsi begitu banyak lagi. Pengalaman itu sejauh ini ada seperti mimpi buruk, yang membuat Xiao Yu merasa tidak nyaman. Jin Chan sejati, aku ingin membuatmu tetap hidup. Karena kamu ingin menemukan jalanmu sendiri, aku bisa melakukannya untukmu. Xiao Yu bergegas maju dengan pisau. Kegilaan roh sejati Jin Chan agak konvergen. Itu adalah Jinling dari roh sejati, yang benar-benar telah mencapai tingkat keluarga roh sejati, tetapi percobaan keluarga roh sejati dari suku Tiansu tidak berhasil dan dilanda kehancuran. Dengan cara ini, ia secara alami dapat merasakan kengerian petir seputih salju. Pensiun, Zenling Jin Chan tidak memiliki jalan mundur. Ia hanya dapat berjuang sekuat tenaga untuk mesin garis depan. Selama roh Vax dapat direproduksi, ia dapat bertahan hidup. Kemarahan roh sejati, kebenaran emas, akan membunuh. Roh sejati Jin Chan menggeram. Sinar emas yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tubuhnya, berkedip-kedip, membentuk sinar emas besar dengan pedang cahaya di depannya, menyambar seperti kilat. Pedang itu juga menebas melewati pedang cahaya emas. Ini dianggap sebagai bagian depan Jiao yang positif. Kekuatan Xiao Yu lebih rendah, hanya mengandalkan kekuatan guntur dewa setengah. Potong. Guntur dewa setengah bekerja sama dengan sekop pemakan bulan bersarung untuk menebas seolah-olah menghancurkan langit dan bumi. Bilah cahaya berkedip di tengah titik pedang cahaya emas. Ketika mereka saling bersentuhan, mereka berhenti bertarung sejenak. Seketika, lightsaber Jin mulai runtuh dengan cepat. Xiao Yu tiba-tiba muncul, bulan menghantam pedang dengan tajam ke arah Xiong Jin Jin sebelumnya. Engah, oh, pedang ajaib itu langsung jatuh ke tubuh Jin Jin Chan yang sebenarnya, dan kekuatan guntur dewa setengah dewa yang kejam itu mulai mengamuk. Bagaimana Anda tahu bahwa Jin Jin Chan yang sebenarnya menahan rasa sakit yang tak terpikirkan itu, meledak menjadi kekuatan yang luar biasa, dan tiba-tiba menggunakan dua kaki depan untuk menjadi ganas di mana dia mengenai telapak tangannya, dia menggunakan otot-ototnya sendiri untuk meremas pedang Monfal lagi, dan memblokir kekuatan Dewa Petir dengan kekuatan Yus yang mengerikan, sehingga tidak akan meledak pada saat pertama, dan kemudian menggunakan Zhang Bi memaksa Xiao Yu kembali dengan pisau tajam. Xiao Yu bekerja keras. Bagaimana mungkin kesenjangan kekuatan itu terlalu besar, dan kekuatan yang didesak oleh guntur dewa setengah dewanya tidak dapat menghancurkan pertahanan pada saat pertama. Bagaimanapun juga, itu adalah kinerja Jin Chan yang sebenarnya. Oh, Jinling, roh sejati, lupa, Xiao Yu tidak bertarung sendirian. Palu peledak boneka raksasa menghantam keras punggung Zenling Jin Chan, menghancurkan tulang belakangnya, dan menghancurkan darah dengan menghancurkannya.
Meski begitu, dia bertahan dengan kuat. Diikuti oleh telur binatang gila yang membawa cahaya elektrooptik di punggung Xiaoyu dengan parah. Xiaoyu, yang terkejut oleh kekuatan yang dahsyat itu, menyeringai, yaitu, dia adalah dewa tertinggi, dan binatang guntur gila itu tidak menyerangnya dan menghancurkan serangan Xing, jika tidak, dia benar-benar tamat. Pukulan ini mengarahkan kekuatan guntur ke guntur setengah dewa seputih salju, dan tiba-tiba menyebabkan kekuatannya meledak. Sebuah ledakan akan menghancurkan pertahanan kodok emas sejati, dan bahkan menghancurkan kodok emas sejati. Organ-organ internal juga membuat Xiaoyu tiba-tiba mengenakan tubuh Jinling Chan dengan pedang. Baca ingatannya, meski begitu, Xiaoyu tidak lupa untuk mengingatkan telur binatang gila itu dengan keras. Sesuatu dalam ingatan roh sejati Jin Chan ini sangat sulit, terutama karena orang ini telah ada jauh melampaui imajinasinya. Saya khawatir itu adalah satu-satunya yang telah melewati hari-hari kutukan langit, era dunia, zaman kuno, sampai sekarang super saya tidak mati lagi. Bahkan Fang Junyu, orang pertama Wang Zhongwang di masa-masa awal alam dunia, mungkin tidak mengalaminya sebanyak itu. Binatang guntur gila itu segera terbang dan jatuh di kepala Jinling. Jin Chan, dengan cepat membaca ingatannya. Ayo mati bersama. Jinling Jin Chan memukul telur binatang gilanya dengan kepalanya dengan panik. Binatang guntur gila itu dihancurkan dengan keras dan terbang ratusan meter jauhnya. Cahaya listrik pada telur binatang yang sama juga langsung menembus kepalanya, membunuhnya di tempat, dan Jin, roh sejati tanpa napas, jatuh dengan keras ke tanah. Pada titik ini, Jinling mati. Roh-roh Fax itu juga menghilang. Yulan terbaring di tanah lelah dan lelah, mulutnya penuh dengan napas tersengal-sengal, hidung dan tanduknya berkeringat, tubuhnya gemetar, dia menggunakan kekuatan alamnya yang lebih tinggi untuk merapal mantra. Melawan roh sejati yang digunakan Jin Chan untuk memanggil roh Fax, cara untuk kembali dari masa makmur secara alami sangat menakjubkan, sangat sulit untuk bertahan dalam waktu yang lama. Xiaoyu buru-buru terbang dan menggendong Yulan Ruo di lengannya untuk membantunya pulih dengan cepat. Yulan Ruo menikmati bersandar di lengan Xiaoyu. Sepasang mata yang cerah memancarkan kemuliaan Mili, dan tahu apakah itu lelah atau karena alasan lain. Burung kormoran raksasa itu menjaga seperti patung tanah liat ukiran kayu. Palu naga Zijin memulihkan penampilan Palu Hengtian dan Yuan Xia Shenbingling. Palu naga Zijin ini tidak dapat tumbuh lama. Tidak ada perubahan dalam jiwa Raja Seng Lei-nya. Bagaimanapun, Jinling dari roh sejati berada dalam periode yang sangat melemahkan, dan ini juga terjadi pada boneka raksasa dan telur gila. Telur binatang guntur gila itu terkena jeritan yang tidak menyenangkan, itu tidak terluka, tetapi mengalami sejumlah getaran, tetapi kekuatan pertahanan kulit telur itu sulit ditandingi. Itu yang paling aktif. Segera terbang kembali, dan membaca mantranya, sebuah lingkaran cahaya jatuh, membungkus tubuh kodok emas sejati dengan perisai petir, melayang di udara, dan bahkan darah roh sejati tumpah dengan kodok emas yang bocor oleh telur binatang guntur gila, tidak ada yang tersisa. Darah roh sejati dapat disebut sebagai darah pertama para dewa kuno. Bahkan jika Xiaoyu mencapai keadaan tubuh ilahi tertinggi, darahnya yang berharga mungkin tidak memiliki darah roh sejati Jin Chan. Dibandingkan dengan darah orang lain, bagaimanapun, mereka telah menyerap lebih dari 1.600 Warcraft tingkat atas dan kehidupan orang kuat itu. Itu dibuat, dan tidak dapat disangkal bahwa itu harus dicampur dengan kehidupan dan darah orang kuat dari kutukan langit. Hahaha. Tawa datang dari telur binatang guntur gila. Xiaoyu tercengang. Binatang guntur gila yang asli hanya dapat didengar oleh dirinya sendiri. Sekarang tawa itu terdengar langsung oleh telinga, dan Yulan Ruo juga mendengarnya. Darah roh sejati, darah roh sejati. Xiaoyu bergumam pada dirinya sendiri. Tidak masalah jika Anda hanya menyerap sedikit darah dari Jinling dari roh sejati, kemajuan terakhir dari telur binatang guntur gila asli telah selesai. Xiaoyu memberi isyarat dalam kehampaan. Telur binatang buas Crazy Thunder terbang di depannya dan Yulan Ruo. Tuan, saya telah menyelesaikan kemajuan terakhir saya, dan tidak akan memakan waktu lebih dari setahun untuk lahir. Kata Crazy Thunder Beast, bersemangat. 1 tahun memang singkat. Telur binatang buas Crazy Thunder adalah orang kuat dari jiwa ungu raksasa. Begitu lahir, kekuatan kota suci juga akan sangat meningkat, yang juga akan sangat membantu Kaisar kuno Zhao Tianlong untuk memengaruhi alam raksasa. Xiaoyu berkata, darah roh sejati benar-benar bagus. Pergi dan ambilkan aku beberapa Jinghua dari darah sejati.
Crazy Thunder Beast segera terbang keluar. Yulan Ruo, yang bersandar di lengan Xiao Yu, berkata, apakah kamu ingin membantu setelan pembunuh Phoenixku mencapai batas? Baiklah, darah. Api dapat meningkatkan kekuatan kostum Phoenix Destroyer. Darah roh sejati pasti akan membuatnya mencapai puncaknya. Kekuatan kostum Phoenix Destroyer juga akan mencapai puncaknya. Pada saat itu, kekuatan tempurmu akan meningkat. Agar kamu dapat mencapai misimu, membunuh Phoenix masih sangat membantu. Kata Xiao Yu, setiap tetes darah roh sejati adalah sesuatu yang diperjuangkan dengan gila-gilaan oleh 3 alam Warcraft, dan itu dapat membantuku menumbuhkan kostum Phoenix tanpa darahnya. Kata Yulan Ruo. Xiao Yu tertawa, karena dikatakan sebagai darah berharga pertama dari zaman kuno hingga sekarang, maka aku tentu bertanya-tanya apakah aku dapat membantumu untuk menghancurkan kostum Feng Huang. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih kostum Phoenix seperti sutra itu. Telapak tangannya secara tidak sengaja menyentuh kulit di bawah pakaian, menyebabkan tubuh halus Yulan Ruo sedikit gemetar. Wajah cantiknya kemerahan, dan matanya sedikit muram, dan dia memalingkan muka. Itu hanya setelan kaisar tingkat atas, tetapi dalam hal bonus, itu sebanding dengan setelan Tongtian. Petik 2. Kata-katanya beresonansi dengan setelan Phoenix. Mendesis. Suara mendesis datang dari dalam setelan pemusnahan Phoenix. Pola Phoenix darah yang digambar seperti yang asli secara bertahap terisi udara, dan perlahan-lahan melayang keluar dari setelan Phoenix, roh Phoenix darah yang ada dalam keadaan jiwa. Manusia, kalian adalah orang pertama yang melihatku keluar dari tubuhku, selain dari tuanku. Roh Phoenix darah memancarkan napas jahat yang kuat. Bahkan jika Xiao Yu tahu bahwa itu tidak jahat, tidak wajar untuk memunculkan ide untuk waspada, dan dia secara tidak sadar menempel pada Yulan Ruo, menatap dingin ke arah Phoenix darah. Jika Yulan ingin menjelaskan, tetapi merasakan perasaan Xiao Yu yang memeluknya erat-erat, dia kembali ke alam dunia manusia, dan ketika kedua pria itu berbaris bersama ke kota Shenwu, dia dipaksa untuk melakukan keterampilan unik dari Phoenix Extermination Set, yang terlalu mahal untuk dilawan. Bahkan ketika kata-kata itu habis, Xiao Yu menahan momen pelarian. Dia sedikit menikmatinya. Apakah kamu takut padaku? Kata Blood Phoenix. Takut? Belum lagi, setidaknya kamu berada di depan Jinling. Sulit untuk menarik perhatianmu. Xiao Yu berkata dengan ringan. Roh Phoenix darah berkata, jika kamu tidak bertemu dengan Jinling dari roh sejati, aku tidak akan pernah muncul. Aku muncul untuk memberitahumu bahwa kehidupan Jinling dari roh sejati dapat membantuku menyelesaikan transformasi terakhir. Mencapai Heavenly Set, Xiao Yu berkata, kalau begitu aku ingin bertanya padamu, apakah kamu seekor Phoenix? Mengapa kamu bersedia menjadi senjata jas Phoenix? Sungguh mengejutkan bahwa Phoenix adalah asal mula keluarga Phoenix. Menurut norma, bahkan ras yang membenci dirinya sendiri tidak dapat mengorbankan genosida paling banyak. Itu adalah balas dendam pada mereka yang telah menindas diri mereka sendiri. Selain itu, ada banyak anak muda dalam keluarga. Membunuh adalah hal yang bodoh. Jangan tanya lagi, Yulan Ruo tampaknya mengetahui beberapa kesulitan Blood Phoenix. Roh Blood Phoenix bersenandung dingin, tidak ada yang bisa kukatakan aku sama sekali bukan Phoenix. Apa? Mata Xiao Yu membelalak. Kau seharusnya tahu asal mula Phoenix Extermination Suite, kata roh Blood Phoenix dengan dingin. Phoenix Extinguisher diciptakan oleh Raja sebelum dimajukan. Tujuannya adalah untuk tetap tinggal bagi Phoenix. Xiao Yu mengangguk. Mendengar instrumen Blood Phoenix melanjutkan, alasan mengapa aku terlihat seperti Blood Phoenix adalah karena hewan peliharaan iblis adalah burung Phoenix darah dan menjadi hewan peliharaan iblis atau 3 nyawa raja untuk menyelamatkannya. Atau, ketika lemah, ia memaksanya menjadi hewan peliharaan sihir, jadi ia bersedia memberi raja hewan peliharaan sihir untuk bertarung berdampingan, tetapi raja manusia tahu bahwa ia telah dipaksa untuk bangkit kembali setelah api mandi khusus 3 kali dan dibangkitkan dalam pertempuran. Sudah ada banyak kelemahan fatal di area tersebut, kecuali jika mereka telah dihidupkan kembali 9 kali sebelum dapat diangkat, jadi mereka sangat disayangi bahkan ketika mereka dianiaya oleh klan Phoenix. Menyaksikan roh burung Phoenix darah berbicara, Xiao Yu tiba-tiba merasa bahwa tidak ada jejak sesak napas di tubuhnya, dan ada sedikit kehilangan dan lebih menghormati Raja Rakyat. Sejauh yang diketahui Xiao Yu, dia juga ingin mengatakan bahwa Raja adalah pria sejati. Keluhan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.
Ketika burung Phoenix darah melakukan kelahiran kembali api mandi ke-9-nya dan mencapai puncaknya lagi, Raja Manusia mengalami pukulan yang menghancurkan. Dia secara paksa melepaskan hubungan kontraktual dengan burung Phoenix darah sebelum kematiannya, tetapi burung Phoenix darah tidak mau menghentikannya. Dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dia mengumpulkan jiwa raja yang hancur dari raja dengan jiwa-jiwa pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya di dunia pada saat itu. Ini membuat roh Phoenix dari pakaian pemusnahan Phoenix hancur total, tetapi itu adalah roh instrumental yang dominan. Itulah sebabnya burung Phoenix darah terlihat seperti burung Phoenix darah. Xiaoyu berkata, langit dan bumi membunuh Medan. Blood Phoenix Spirit Road, itu adalah tempat di mana bangsa Celtic punah. Siklus kelahiran dan kematian hanyalah tempat yang diciptakan oleh bangsa Celtic untuk rencana mereka. Sarang mereka yang sebenarnya atau dunia manusia dalam siklus kelahiran dan kematian terbunuh. Setelah itu, para penguasa klan Celestial yang melarikan diri dan base camp berada di dunia manusia. Mereka terbunuh di sana dan membunuh para penguasa yang tak terhitung jumlahnya. Daerah itu menjadi medan pembantaian surga dan bumi. Bagaimana dengan medan pembantaian kuno daripada dunia neraka? Xiaoyu bertanya, apakah kamu ironisnya membunuh dunia? Blood Phoenix Killing bertanya balik. Xiaoyu diam-diam mengatakan bahwa situasinya relatif terhadap situasi kepunahan klan Celestial, terutama tampaknya klan Celestial pada era itu memiliki beberapa puncak raksasa menurut roh sejati Jin Chan, yang berarti bahwa klan Celestial awalnya memiliki beberapa kesamaan. Keberadaan seperti Iblis Fang Junyu dan keluarga roh sejati yang belum dewasa memiliki teror yang akan berdampak pada para raksasa. Keberadaan kengerian yang akan segera berhasil akan menjadi medan pembantaian kuno. Kesenjangan antara kedua belah pihak sebanding dengan raksasa dan tingkat bawah Tongtian. Alam bisa sangat berbeda. Mendengar roh instrumen Phoenix darah melanjutkan, Raja Manusia bergegas ke medan pembantaian langit dan bumi dan ingin meledakkan medan pembantaian langit dan bumi. Sayangnya bagi klan Phoenix, bagaimanapun juga, Phoenix darah juga menggunakan Raja Manusia untuk memicu beberapa sisa medan pembantaian langit dan bumi. Dari set tersebut, beberapa sisa yang diperoleh dari pembantaian langit dan bumi memiliki beberapa sisa roh sejati. Bakat mereka selama hidup cenderung menjadi berkah tambahan. Jas itu harus malu. Setelah dipromosikan ke jas kelas Tongtian, itu akan menjadi jas pertama di 3 alam. Petik 2. Karena beberapa sisa di medan pembantaian langit dan bumi masih merupakan sisa kematian para celestial dan roh sejati, maka kamu harus tahu sesuatu tentang era surgawi. Xiaoyu berkata, ketahuilah apa yang ingin kamu tanyakan. Meskipun aku akan memberitahumu apa yang aku tahu, aku harap kamu dapat memberiku sedikit kehidupan dan darah kodok emas sejati. Jalan roh Phoenix darah. Xiaoyu berkata, tenanglah, aku sudah mengatakan bahwa aku akan memberikannya kepadamu. Dia berhenti sejenak dan berkata, hari-hari kutukan langit terlalu jauh dari kita. Beberapa hal mereka, bahkan yang misterius dan tak tertandingi, tidak dapat dibudidayakan sekarang. Dan beberapa perbuatan tidak ada artinya. Aku hanya ingin menanyakan 2 hal. Hal pertama adalah apakah klan surgawi telah meninggalkan benih kebangkitan. Ras seperti itu tidak dapat lagi digambarkan oleh para dewa dan dewa supernatural. Tidak mungkin bagi yang terkepung untuk dimusnahkan tanpa meninggalkan benih kebangkitan. Hal kedua adalah mengapa budidaya jiwa mulai berubah warna dari kaisar pertempuran tingkat ke-10. Aku benar-benar tahu 2 hal ini, jalan roh Phoenix darah. Xiaoyu mendengar kegembiraan hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang anggrek di lengannya lebih erat. Salah satu tangan menutupi dada kiri Yulan Ruo kapan saja, tetapi dia tidak tahu bahwa Yulan Ruo dengan jelas merasakan melihat Xiaoyu. Ingin mengatakan masih, apakah benih kebangkitan ada di klan surgawi selalu menjadi masalah yang memprihatinkan. Jangan melihat usia suku Tianman. Sekarang dapat dihitung 1 atau 2.000 tahun. Tetapi selama mereka meninggalkan harapan, ada kemungkinan besar untuk muncul kembali. Mereka harus tahu bahwa mereka adalah suku Tianman. Ras yang menciptakan mantra dan menciptakan mantra adalah bahwa mereka mendorong manusia ke era seni bela diri mantra. Dari titik dihina oleh World of Warcraft dan tidak dapat menangkal bencana alam, keberadaan ras seperti itu masih lebih dari 10 juta tahun. Dan tidak ada yang akan menganggap mereka ironis. Ras abadi sejati, tidak perlu bagiku untuk memikirkan seperti apa rupa klan surgawi. Bahkan jika mereka terbunuh untuk pertama kalinya,
mungkin tidak mungkin untuk meninggalkan apapun, tetapi masalahnya adalah mereka tidak terbunuh dalam sekali jalan tetapi hampir dengan kekuatan manusia dan Warcraft. Perjuangan mereka untuk menghancurkan mereka secara komprehensif berlangsung selama 10 tahun dan pada saat itu dunia manusia base camp mereka selalu di bawah kendali mereka. Hanya kekuatan lingkaran reinkarnasi kelahiran dan kematian yang bersaing dengan mereka. Anda mengatakan mereka mungkin tidak tinggal. Benih yang dibangkitkan, kata burung Phoenix darah. Pikiran Xiaoyu tanpa sadar muncul di keluarga Namong dan satu-satunya keturunan keluarga Namong yang muncul di Pulau Malaikat. Namong Ge tidak tahu apakah dia sudah mati atau tidak. Roh Phoenix darah melanjutkan, untuk dibangkitkan sepenuhnya, klan surgawi harus didasarkan pada medan pembantaian langit dan bumi, tetapi setelah 3 kali kebangkitan, mereka dibunuh untuk pertama kalinya oleh Fang Junyu, orang pertama Raja Wang dari alam, yang kedua bertepatan dengan dihancurkan oleh era kerajaan-kerajaan, yang ketiga kalinya dibangkitkan secara langsung. Dalam kelahiran kembali reinkarnasi dihancurkan oleh Kaisar kuno 3 kali. Benih kebangkitan yang ditinggalkan oleh suku surgawi hilang. Itu rusak, tetapi garis keturunan mereka telah diwariskan. Jika mereka dapat masuk sebelum medan pembantaian langit dan bumi ditemukan oleh Raja, mungkin masih ada peluang tertentu. Sekarang mereka telah sepenuhnya memutus harapan kebangkitan. Paling-paling, ada orang-orang dengan garis keturunan kutukan surga. Petik 2. Bukankah medan pembantaian langit dan bumi tidak pernah meledak? Xiaoyu berkata, itu tidak meledak, tetapi juga ditemukan oleh orang-orang di perairan dalam. Jalan roh alat Phoenix darah. Menurut Anda mengapa perairan dalam tidak pecah di era segel darah manusia di dunia manusia? Kekuatan mereka mudah dipatahkan, tetapi mereka khawatir dunia akan membunuh tanah, membawa kesempatan bagi kebangkitan celestial, jadi mereka mengambil inisiatif untuk menghancurkan tempat pembantaian surga dan bumi. Karena alasan ini, ada lebih dari 30.000 tahun ketidakmampuan untuk campur tangan di dunia benda-benda di perairan dalam. Petik 2. Xiaoyu membekukan. Darah Raja Manusia menyegel kematian Raja. Raja penjaga benua pada waktu itu memiliki begitu banyak cerita di laut dalam. Tidak semuanya selesai dalam semalam dengan tangan terangkat. Semakin banyak yang Anda ketahui, semakin jelas laut dalam itu mengerikan. Sungguh, menakjubkan seberapa dalam air dapat menghancurkan surga dan bumi Killing Grounds sebelum meninggalkan kesulitan. Keberadaan segel darah Raja juga karena mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap surga dan bumi Killing Grounds. Pada awalnya, Raja tidak dapat meledakkan tanah pembunuhan surga dan bumi, dan tahu bahwa wilayah laut dalam pasti akan membunuh tanah pembunuhan surga dan bumi. Jadi saya mengambil kesempatan untuk membuat segel darah. Tujuan mendasarnya mungkin bahkan Anda tidak tahu atau membuat kesalahan. Tujuan sebenarnya dari segel Phoenix adalah untuk membentuk segel Phoenix dan roh instrumental saya. Mengenai apa yang disebut invasi alam iblis neraka, itu juga benar, tetapi bagi Raja, alam iblis neraka juga berada di bawah pengekangan jiwa pada zaman itu. Apa kualifikasi alam iblis neraka untuk bersaing dengan dunia manusia? Xiaoyu mengangguk, memang benar bahwa jika seseorang muncul di perairan yang begitu dalam, dia dapat membunuh dunia neraka. Bahkan jika dia tidak bisa keluar, ketiga raksasa itu dapat melepaskan sedikit jiwa. Dia dapat melakukannya tanpa khawatir tentang ancaman dunia neraka. Segel darah adalah yang terbaik untuk menghadapi iblis neraka. Memikirkan Xiaoyu juga tersenyum masam. Tidak mengherankan bahwa masalahnya berbeda dari sudut yang berbeda. Awalnya, karena segel garis keturunan, kekuatan iblis neraka Maria benar-benar mengerikan, tetapi begitu laut dalam menjadi tenang, bahkan jika dia memberi Maria 30.000 tahun lagi, dia tidak dapat bersaing. Bagaimana mungkin tanah pembunuhan dunia dapat dilampaui oleh keberadaan tanah pembunuhan kuno di laut dalam? Xiaoyu bertanya apakah mereka dapat menghancurkan tanah pembunuhan dunia, mengapa para raksasa tanah pembunuhan kuno tidak memiliki keberanian untuk memasukinya. Belum lagi retak. Kehancuran tempat pembantaian dunia adalah masalah yang layak dipertimbangkan. Roh Phoenix darah melihat telur binatang guntur gila yang kembali. Apakah kamu tahu penyebab kehancuran langit dan bumi? Petik 2. Di mana aku tahu? Aku tahu bahwa jiwa di dalam dirimu masih sangat bingung, dan aku masih belum bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatan Phoenix Extermination Set. Ia membutuhkan darah roh sejati untuk mencapai puncaknya. Telur binatang buas gila itu berkata setetes darah merah mengambang di sekitarnya darah. Tetesan darah itu adalah esensi kehidupan Jin Chan.
Mirip dengan Jinling Jinchan, darah di seluruh tubuhnya adalah Bao Zongbao, yang merupakan darah pertama di segala zaman, tetapi bagian terpenting dari darahnya hanya 4 atau 5 tetes. Itu sangat-sangat langka. Kalian sangat menakjubkan sehingga kalian sudah menjadi negara raksasa tanpa dilahirkan dalam cangkang telur, kata Blood Phoenix Killing. Hai satu sama lain, tertawa Crazy Thunder Beast. Mereka hanya bergosip. Xiao Yu kemudian tahu bahwa jiwa dari darah emosional Phoenix Spirit belum sepenuhnya menyatukan jiwa untuk membentuk jiwa yang bersatu setelah ribuan tahun. Kemudian kekuatan terkuat dari Jas Feng Huang tidak muncul. Pandangan sekilas pada setetes kehidupan, darah, dan darah Phoenix Spirit dari mata Jinchan mengungkapkan sensasi kegembiraan. Itu masih menekan dan berkata perlahan, lebih baik mengatakan bahwa Heaven and Earth Killing Field tidak punah di perairan dalam. Itu dibunuh oleh Celestial sendiri. Dalam konteks pembunuhan langit dan bumi, saya khawatir bahkan raksasa pun dapat dihancurkan. Diragukan, alasan mengapa mereka dihancurkan di perairan dalam adalah karena pohon psikis kuno memiliki langit. Saya tidak tahu apa benda kutukan itu. Saya hanya samar-samar tahu bahwa ada darah murni dari manusia kutukan di dalam benda itu dan itu disegel dengan kekuatan dari apa yang disebut susunan mantra sihir pertama klan surgawi, dan kemudian mengintegrasikan semua laut dalam. Begitulah cara kekuatan dunia dihapuskan, dan perairan dalam juga berada pada tahap pemulihan selama 30.000 tahun. Mengenai pencarian apa yang cocok untuk pohon psikis kuno dan burung Phoenix 9 warna untuk menjadi tubuh manusia, itu hanya satu setelah alasan. Tentu saja, setelah Raja Manusia, tubuh fisik Anda Xiao Yu dan Ziyan membuat mereka terpesona. Tetapi sementara itu bukan tanpa tubuh fisik yang sebanding dengan Raja Manusia dan pelindung generasi itu. Itulah sebabnya Nightfire King dan Maria mereka tidak menjual karena dunia tidak dapat mengkonsumsi tembakan Killing Field sampai Anda pulih dan bertepatan dengan Ziyan ternyata. Petik 2. Tentu saja, Maria tidak perlu menyebutkan bakatnya. Sejauh menyangkut Xiao Yu, orang-orang yang dapat menstabilkan garis depan tampaknya tidak sebanding dengannya. Lalu ada Raja Api Liar lainnya. Jika bukan Maria, dia bahkan dapat memasuki ranah kaisar dalam segel darah raja. Tidak diragukan lagi dia tidak lebih buruk dari Raja Manusia. Li Qingbiao, orang ini adalah orang 6.000 tahun yang lalu. Kengeriannya bahkan lebih dikenal. Metamorfosis super dan bakat yang benar-benar mencapai ranah kaisar selama periode segel darah dapat dikatakan telah melampaui raja. Di perairan dalam, tidak ada tindakan. Mengapa? Rupanya burung Phoenix darah benar. Sepertinya hanya ada satu harta karun teratas yang ditinggalkan oleh Celestial di tangan banyak raksasa. Jika tidak, medan pembunuhan kuno telah dihancurkan, kata Kuang Leiju. Salah, Xiao Yu berkata serempak dengan Blood Phoenix. Crazy Thunder dengan bingung, ada apa? Ayo kita lakukan, kata Xiao Yu, munculnya medan pembantaian langit dan bumi harus dihancurkan karena keberadaan medan pembantaian langit dan bumi berarti kutukan langit dapat dibangkitkan kembali. Bagi banyak raksasa saat ini, termasuk leluhur lama Fang Junyu, mereka takut dengan kebangkitan kutukan langit, jadi bahkan jika mereka hanya memiliki satu harta karun ilahi tertinggi di tangan mereka untuk mencuri hati kaisar, mereka pasti akan menggunakannya untuk menghancurkannya, karena tinggal selama 1 hari lagi dapat membangkitkan klan surgawi dan aku mendengarkan burung Phoenix darah mengatakan bahwa medan pembantaian langit dan bumi tampaknya sangat sulit ditemukan. Jika mereka tidak melakukannya tepat waktu, mereka mungkin tidak akan pernah menemukan dunia untuk membunuh medan tersebut. Sejauh medan pembantaian kuno itu mengerikan, tetapi tidak ada ancaman, selama kamu tidak pergi ke medan pembantaian kuno, seperti apa bentuknya. Harta karun ilahi yang tertinggal dapat disimpan untuk hati kaisar. Kamu benar, medan pembantaian langit dan bumi penuh dengan gagasan klan surgawi. Itu juga kebetulan bahwa raja yang dapat bergerak bebas di dunia manusia dapat menemukannya. Blood Phoenix Killing berkata, Xiao Yu berkata, orang-orang Tian Manchu belum dibangkitkan. Mereka yang mungkin memiliki garis keturunan mereka masih ada, tetapi medan pembantaian langit dan bumi telah hancur total. Paling-paling, orang-orang itu memiliki kemampuan unik mantra-mantra surga. Mereka tidak tahan badai. Mungkin hanya ada satu Namong Ge yang tersisa, dan saya tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Saya yakin, pertanyaan lain adalah apa arti perubahan warna jiwa. Petik 2, Blood Phoenix Spirit Rod, itu segel, kutukan, atau penghalang. Apa maksudmu? Katakan lebih banyak, kata Xiao Yu.
Bahkan Yulan Ruo dan Thunderbolt keduanya mendengarkan dengan seksama. Perubahan warna jiwa benar-benar hal yang luar biasa. Saya khawatir selain Fang Junyu yang telah mempelajarinya, itu adalah rahasia yang tidak diketahui siapapun. Blood Phoenix Spirit Rod, aku tidak tahu secara rinci beberapa ingatan jiwa yang tersisa yang kumiliki tentang perubahan warna jiwa. Ada sangat sedikit tetapi secara keseluruhan aku bisa mengatakannya. Yang disebut segel adalah bahwa penemuan klan Celestial telah mencapai puncak raksasa. Raksasa itu mungkin hampir menjadi ilusi. Untungnya, mereka menemukan cara, tetapi pada saat itu, mereka juga menemukan bahwa keluarga ras manusia dan Warcraft lainnya memiliki keberadaan puncak raksasa. Bagi suku Celestial, yang selalu mendominasi semua aspek kehidupan, mereka secara alami, mereka tidak ingin ada di luar mereka. Mereka juga percaya bahwa mereka dapat menemukan cara untuk mencapai keberhasilan para raksasa. Di masa depan, mereka mungkin tidak menemukan yang lain dan mereka telah menyegel jiwa mereka. Segel jiwa adalah proyek besar yang menyegel jiwa semua makhluk hidup, termasuk raksasa mana yang merupakan puncak manusia dan Warcraft. Ini juga salah satu alasan yang menyebabkan manusia dan Warcraft bergabung untuk mengepung klan Celestial. Segel jiwa mereka sangat sulit ditemukan. Karena segel itu hanya langkah pertama untuk menutupi kutukan langkah kedua. Kutukan ini adalah kuncinya. Kutukan jiwa tidak berpengaruh pada manusia. Hanya ketika manusia dan Warcraft berdampak pada alam raksasa, kecepatan kultivasi akan tiba-tiba melambat ke alam raksasa. Terus memperlambat kecepatan kultivasi. Dibandingkan dengan alam raksasa pada zaman kutukan, kecepatan kultivasi keseluruhan kini telah melambat lebih dari 100 kali lipat. Petik 2. Hambatannya adalah menggunakan peran ganda segel dan kutukan untuk membuat manusia dan Warcraft secara permanen kehilangan kemungkinan berdampak pada raksasa. Apa hal yang paling menakjubkan tentang manusia dan Warcraft? Jiwa. Jiwa terbagi menjadi 4 warna, hitam, ungu, emas, dan putih. Mereka juga di atas apa yang disebut raksasa dengan keberadaan Upanishad, jiwa 4 warna yang hanya dapat dicapai dengan melihat melalui jiwa Upanishad 4 kata, yaitu siklus kelahiran dan kematian. Petik 2. Mendengarkan instrumen Phoenix Darah dengan fasih menceritakan hati Xiaoyu bergetar. Ini adalah kisah dalam tentang pria dan Warcraft yang bekerja sama untuk mengepung kutukan langit. Kutukan langit ingin menjadi keberadaan seperti dewa abadi yang berada di atas makhluk hidup lain dan selalu dapat memanipulasi kehidupan dan kematian orang lain. Siapa yang tidak akan menolak? Apa yang tidak diharapkan Xiaoyu adalah bahwa perubahan 4 warna jiwa adalah siklus kelahiran dan kematian. Kutukan jiwa adalah kelahiran dan kematian yang disebabkan oleh perubahan 4 warna jiwa yang disegel. Mata Xiaoyu memancarkan kilatan cahaya, maksudmu, hanya Fang Junyu, raksasa ke-6 dari dunia iblis dan pohon psikis kuno yang memiliki kesempatan untuk mencapai puncak para raksasa. Raksasa lainnya tidak mendapatkan hati kaisar. Mungkin berada di atas para raksasa. Selama kutukan jiwa tidak diangkat, bahkan jika hati kaisar diperoleh, itu pasti tidak akan bisa menjadi raksasa. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Kata Blood Phoenix Killing. Xiaoyu memegang batu giok jiwa dan berkata, apakah karena segel dan kutukan itu sehingga orang luar tidak mungkin melihat perubahan warna jiwa? Jalan roh Blood Phoenix, itu benar. Kutukan jiwa, segel jiwa, Xiaoyu secara alami ingin menjadi raksasa, tetapi masalah pertama adalah memiliki kemampuan untuk mengangkat kutukan dan segel jiwa. Tunggu sebentar, aku menemukan masalah. Yulan Ruo bangkit dan duduk. Dia sudah pulih. Ada apa dengan Tuan? Yulan Ruo berkata, pohon psikis kuno ingin merebut hati kaisar. Ia ingin mengambil tubuh jiwa dan membaptis ulang jiwa. Segel kutukan jiwa dapat diangkat, raksasa ke-6 dunia neraka secara langsung menyerahkan jiwa fisik. Reinkarnasi juga dapat menyelesaikan kedua masalah ini selama periode ini. Jadi bagaimana Fang Junyu dan Tianmo dapat diselesaikan? Ia berkata bahwa binatang guntur gila dan burung Phoenix Darah milik Xiaoyu terkejut. Apakah maksudmu Fang Junyu dan Tianmo memasuki dunia kehampaan? Itu bukan paksaan dan ketidakberdayaan dari legenda, tetapi mereka secara sukarela menggunakan kekosongan dunia untuk mengangkat segel dan kutukan dalam jiwa. Xiaoyu berkata, ini adalah satu-satunya kemungkinan yang dapat kupikirkan, kata Yulan Ruo. Jika Anda melihatnya, bahkan jika pohon psikis kuno dan raksasa ke-6 para dewa lebih rendah kekuatannya, tidak mungkin lebih rendah dari dewa ajaib surga. Sekarang, apa yang diketahui?
Raksasa keenam di dunia dewa bahkan membenci iblis. Mereka perlu melalui metode ini untuk dapat mengangkat segel dan kutukan. Mengapa Fen dan Fang Junyu secara misterius dapat mengangkat segel dan kutukan jiwa? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka mengandalkan perjalanan menuju kehampaan untuk meringankan bahaya tersembunyi dari jiwa. Jangan katakan bahwa Xiao Yu adalah Raja Iblis besar dari Iblis Neraka. Hilangnya iblis secara misterius dianggap dipaksakan. Tidak seorang pun akan mengira bahwa iblis dan Fang Junyu benar-benar memilih untuk memasuki dunia hampa. Meskipun mereka telah melalui hidup dan mati, mereka pasti berada di kehampaan. Ada banyak manfaat di dalamnya, seperti pelepasan kutukan jiwa dan segel jiwa, dan kesulitan proses kelanjutan kehidupan di kehampaan dunia setelah bertahun-tahun. Bagaimanapun, kehampaan dunia adalah untuk menghancurkan manusia dan membuatnya menjadi ketiadaan. Fang Junyu dan Fang Junyu telah mencapai titik di mana satu kaki melintasi raksasa. Itu tidak lagi sebanding dengan jiwa-jiwa putih raksasa itu. Betapa besar kebijaksanaan dan ketekunan yang dibutuhkan kehampaan dan bumi untuk mengangkat kutukan dan segel. Jika secara eksternal disalahpahami sehingga mereka dipaksa masuk ke dalam kehampaan, juga dipahami dengan baik bahwa tujuan yang disengaja mereka adalah untuk menutupi segel jiwa dan kutukan jiwa. Lagi pula, setelah kutukan itu diangkat, akan ada kesempatan untuk memengaruhi raksasa dan mengolahnya. Kecepatannya juga akan meningkat pesat. Hanya beberapa raksasa sejati, seperti jiwa putih saat ini, sebagian besar adalah jiwa emas. Dapat dikatakan bahwa keempat orang yang mengangkat kutukan jiwa dan segel jiwa menjaga rahasia ini dalam keharmonisan yang erat satu sama lain. Saya pikir karena inilah mereka tidak takut untuk melatih raksasa baru untuk melayani mereka dengan putus asa. Karena orang-orang itu tidak mengetahui hal ini, mereka tidak akan pernah bisa diangkat dan mereka tidak dapat mengancam keberadaan mereka, kata Xiao Yu, Senseng. Yulan Ruo berkata, dalam hal ini, pohon psikis kuno harus menjadi yang pertama mengolah raksasa baru untuk digunakannya. Raksasa lain yang melakukannya untuk menganiaya mereka tidak akan lagi mengekang terobosan mereka. Kalau tidak, mustahil bagi satu orang untuk melawan yang lain. Banyak raksasa yang tidak berdaya, tetapi dia tidak perlu khawatir, jadi akan ada 3 alam penjara selama jutaan tahun, yang akan melahirkan beberapa raksasa baru. Kemudian burung Phoenix 9 warna juga harus menemukan daging manusia dalam perhitungan pohon psikis kuno. Jumlah raksasa baru yang dapat menangkap hati Kaisar Suci dan pohon psikis kuno yang pernah dikatakan Jiucai Phoenix kemungkinan besar palsu, bahkan telah ditipu, dan mengapa pohon psikis kuno berani melepaskan kutu buku tumbuh bebas dengan kecepatan penuh. Karena dia tidak khawatir kutu buku dapat mengancamnya. Ini adalah alasan sebenarnya. Petik 2. Mulut Xiao Yu mencibir, sepertinya hal-hal menjadi semakin menarik. Sangat menarik, tetapi pertanyaannya adalah apakah Anda pikir Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengangkat segel jiwa dan kutukan jiwa? Kata burung Phoenix darah, kalau tidak, tidak akan ada harapan di dunia manusia. Ini adalah masalah yang harus dihadapi. Ini adalah prasyarat untuk mengangkat segel jiwa dan kutukan jiwa untuk dapat mencapai raksasa. Xiao Yu merasakan kesulitan. Berikan aku giok jiwa dan tunjukkan padaku seperti apa jiwamu, jalan roh Phoenix darah. Xiao Yu melemparkan giok jiwa padanya. Setelah menerima darah giok jiwa, tubuh artefak Phoenix melepaskan kekuatan jiwa ke dalamnya. Giok jiwa segera mekar, dan itu diamati melalui giok jiwa. Xiao Yu Yulan Ruo sedang menunggu dengan tenang. Tidak butuh waktu lama bagi roh instrumen Phoenix darah untuk mengembalikan giok jiwa ke jalan Xiao Yu yang membingungkan. Apakah kamu pernah menemukan kutukan jiwa sebelumnya? Tidak, Xiao Yu menggelengkan kepalanya. Dia yakin bahwa Dewa Obat mengatakan kutukan itu telah diangkat. Satu-satunya hal yang tidak dapat diangkat. Menurutnya, itu adalah kutukan warisan garis keturunan. Sekarang tampaknya kutukan jiwa tidak dapat diangkat karena tidak dapat dirasakan oleh induksi. Dapat dilihat sejauh mana segel jiwa dan kutukan jiwa yang ditinggalkan oleh keluarga kutukan langit itu mengerikan. Anehnya kutukan jiwamu tampaknya telah mengendur dan pembatasan padamu telah banyak melemah. Segel jiwa, yang hanya digunakan sebagai penutup, belum rusak sedikit pun, jadi kamu masih tidak bisa merasakannya. Bagaimana cara mematahkan kutukan itu? Ketika Xiao Yu mendengar 2 mata, dia mengangkat jari kelingkingnya di tangan kirinya. Ini jari dewa obatku. Roh Phoenix darah tiba-tiba berkata, jari obat. Kekuatannya kuat.
Itu untuk mengangkat jiwa melawan dunia di bawah pengekangan jiwa. Setelah Xuanzun dan di atasnya akan lahir, peran jari obat akan berkurang tajam. Banyak racun dan kutukan tidak mungkin diangkat. Tidak, Dewa Obat mengacu pada kutukan warisan garis keturunan, dan sekarang tidak dapat diangkat dengan kutukan jiwa yang aneh, Xiaoyu berkata. Hah, apakah ini benar? Blood Phoenix Killing Dao. Xiaoyu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bagaimana hal seperti itu bisa salah? Bagaimana mungkin dewa pengobatan berarti bahwa penciptanya adalah leluhur pohon, dan kognisinya, yaitu, bagaimana kaisar perang tingkat ke-10 bisa mencapai tingkat seperti itu? Apakah Anda pernah mendapatkan kehidupan seperti harta karun tertinggi? Masih menjadi dewa pengobatan berarti diserap. Blood Phoenix Killing bertanya, supremasi tertinggi seperti kehidupan. Xiaoyu memikirkan semua yang tampaknya telah terjadi tanpa jari dewa pengobatan. Daun kehidupan di tanganku adalah atribut kehidupan paling berharga yang kudapat, tetapi aku tidak dapat menyerapnya dengan kultivasi. Xiaoyu berkata, aneh bahwa jari dewa pengobatanmu tidak lagi sebanding dengan jari dewa pengobatan asli. Kamu bahkan tidak tahu bahwa ini benar-benar hal yang aneh. Killing Dao Phoenix Darah. Xiaoyu berkata sambil tersenyum, aku tahu jika aku bisa memberitahuku bahwa hanya jiwa garis depan dari pohon dewa psikis kuno yang telah disembunyikan dalam kekuatan gunturku. Pada saat itu, kekuatan guntur masih dalam proses lanjutan. Roh instrumen Phoenix Darah berkedip. Maksudmu jiwa garis depan dari pohon dewa psikis kuno telah disimpan di tubuhmu. Bagaimana dengan sekarang? Dijual oleh senior Bing Liyun, Xiaoyu berkata. Ya, aku tahu mengapa dewa obatmu begitu kuat. Darah Phoenix Killing Dao. Xiaoyu berkata, terkait dengan masalah ini. Jalan spiritual Phoenix Darah, saya berani menyimpulkan bahwa setelah jiwa garis pertama dari pohon psikis kuno itu musnah, sumber kehidupannya diserap oleh jari dewa obat, jadi jari dewa obat itu akan mencapai titik di mana ia berada sekarang, sehingga kutukan jiwamu pun terlepas. Misalnya, ketika kamu sedang berlatih, apakah warna jiwa berubah sebelum bintik-bintik cahaya dari beberapa warna jiwa yang lebih maju muncul secara bertahap? Itu benar, kata Xiaoyu. Itu benar. Ketika kamu berada di dunia manusia, jari dewa obat telah mulai melepaskan kutukan jiwamu secara diam-diam, tetapi kemampuannya masih terbatas dan belum terangkat setelah sekian lama, kata Phoenix Darah. Jika kamu bisa mendapatkan daun pohon suci emas, maka dewa obat berarti akan mudah untuk mengangkat kutukan warisan garis keturunan dan kutukan jiwa. Xiaoyu sangat gembira, jika ini masalahnya, kekuatan kota suci akan sepenuhnya ditingkatkan. Mungkin sebelum lahirnya hati Kaisar Suci, kekuatan kita sudah mulai menyapu semua kekuatan tiga alam kecuali para raksasa. Burung, Phoenix Darah mengingatkan, kamu masih harus menemukan cara untuk menemukan daun vital dari pohon emas suci. Itulah kuncinya, tetapi sejauh yang aku tahu, hanya ada satu pohon emas suci dan kemungkinan besar berada di laut dalam atau bahkan di zaman kuno. Dengan bantuan pohon roh, itu telah menjadi kehormatan raksasa. Tidak mudah untuk mendapatkan daun kehidupannya. Petik 2. Bukankah itu berarti kamu pernah berpikir bahwa pohon dewa King Kong masih ada di dunia? Xiaoyu bertanya secara retoris. Burung Phoenix Darah diminta untuk menganga. 10.000 kali lebih langka. Hanya saja pohon dewa King Kong ada dan mungkin ada di kuburan iblis ini. Jadi semuanya tidak mutlak, Xiaoyu tertawa. Aku akan membuat perintah pohon suci emas. Mengetahui begitu banyak rahasia, Xiaoyu juga merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia akhirnya menemukan apa yang benar-benar dapat dikatakan sebagai rahasia pertama dari semua zaman. Segel jiwa dan kutukan jiwa. Misteri yang ada di atas para raksasa. Yang ingin kau ketahui adalah yang jelas bahwa esensi kehidupan Jinling Jinchan dapat diberikan kepadaku, kata burung Phoenix Darah. Jika Anda mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan dan dengan lembut menggenggam setetes darah dan kehidupan, itu akan jatuh ke tangannya. Ini adalah level lanjutan untukmu. Dia menjentikkan setetes darah kehidupan itu dan jatuh ke mulut burung Phoenix Darah. Roh burung Phoenix Darah telah memulai transformasi lengkap. Perubahannya segera menyebabkan setelan pemadam Phoenix milik Yulan Ruo mulai berubah ke level Tongtian. Dengan bodohnya bertanya-tanya apa yang akan Anda lakukan untuk menyerap napas aneh Jinling Jinchan ke Dewa Naga dan 10 burung Phoenix berwarna-warni yang dapat membantu Anda menyelesaikan transformasi dan meningkatkan kekuatan Dewa Pelindung Anda.
Instrumen burung Phoenix darah bergetar menjadi bayangan darah dan tenggelam ke dalam set pembasmi Phoenix. Setelan pembasmi Phoenix kemudian berubah menjadi kalung dan tergantung di leher Yulan Ruo. Xiao Yu juga menyadari bahwa Jin Chan, roh sejati, memiliki tingkat keberadaan yang lebih tinggi daripada Kaisar Dewa Naga dan 10 burung Phoenix berwarna-warni. Jika ada bantuan sejati dari Jin Jin, akan ada perubahan besar. Jangan pergi ke sana. Aku akan mengumpulkan napas Jinling Jinchan, tetapi ini dicampur dengan keinginan jiwa. Binatang guntur gila itu tertawa terbahak-bahak. Zenjin Jinchan adalah tubuh yang sebenarnya, bahkan kentut busuk. Dapat membantu, tersentak. Xiao Yu menamparkan kulit telur. Apa yang kamu bicarakan? Apakah aku seburuk itu? Yulan Ruo tersenyum dan tertawa. Tuan itu tentu saja tidak begitu perkasa. Binatang guntur gila itu segera senang karena akan melepaskan roh kodok emas sejati. Xiao Yu segera mulai menyerap para santo pelindung. Penampilan alami Kaisar Dewa Naga dan 10 burung Phoenix berwarna-warni juga bersinar pada cahaya santo pelindung. Roh kodok emas sejati tertarik untuk mengelilinginya. Semangat kental dari roh sejati, bahkan setelah kematian roh sejati Jin Chan, bercampur dengan kemauan keras dari roh sejati. Itu juga memancarkan jenis tekanan tinggi seperti Tuhan. Yulan, jika Anda berdiri di samping, tidak memiliki pengalaman tentang Phoenix darah. Jelas bahwa mengubah setelan Feng Huang juga dapat memungkinkan Yulan untuk mengabaikan semua penindasan. Bagaimanapun, roh Phoenix darah tingkat lanjut berasal dari esensi kehidupan dan darah dari roh sejati Jin Chan. Namun, sebagai telur binatang gila dan belatung raksasa, itu jelas tertindas oleh kekuatan yang kuat ini. Roh-roh murni ini bukan untuk mengatakan bahwa roh sejati Jin Chan tidak dapat diberikan kekuatan yang paling kuat karena kerusakan yang besar, tetapi karena emas roh sejati yang sebenarnya. Napas puncak kodok, itulah paksaan yang sebanding dengan puncak raksasa. Jelas ada celah yang sangat besar antara binatang guntur gila dan kecebong raksasa. Mereka dipaksa mundur, roh-roh sejati sangat padat, dan seperti kabut tebal. Itu menutupi seluruh jarak 10 meter. Xiao Yu duduk dengan kokoh di dalamnya. Cahaya pelindung menyala dan menutupi seluruh tubuh dengan Kaisar Dewa Naga. Bayangan Phoenix berwarna-warni itu hidup seolah-olah mereka nyata. Saat Xiao Yu menjalankan latihan fisik Aoyu, roh kuat dari roh sejati akan mengalir ke cahaya pelindung seolah-olah dia menemukan lubang angin. Setelah mendapatkan sosok Kaisar Raja Naga Roh dan 10 Phoenix berwarna-warni, sedikit perubahan mulai terjadi. Awalnya mereka adalah bayangan. Yang disebut bayangan adalah bahwa tidak ada entitas sama sekali. Jangan melihatnya untuk meningkatkan kekuatan pertahanan cahaya Dewa Pelindung, tetapi itu dapat ditembus oleh apapun seperti tidak ada yang sudah tidak ada lagi. Ketika roh-roh sejati diserap, itu jelas meningkat. Bayangan tanda berangsur-angsur mengembun seperti balon yang ditiup. Permukaan Senguang berangsur-angsur menonjol. Xiao Yu, yang berada di dalam, jelas merasakan bahwa kekuatan cahaya santo pelindung meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sederhananya, jika pertahanan sebelumnya digambarkan oleh perisai kaisar tingkat atas, maka kekuatan perisai tingkat surga Juntong sekarang menjadi nyata. Jumlah aura spiritual cukup besar dan tidak dikonsumsi. Waktu berlalu, santo pelindung Xiao Yu Guang dan Set Phoenix Yulan Ruo tumbuh dengan kecepatan penuh. Ruang khusus yang sebelumnya dibentuk oleh roh sejati Jin Chan menggunakan metode pemanggilan roh sejati legendaris perlahan-lahan menghilang. Ketika roh-roh sejati menyempit dari 10 meter menjadi sekitar 5 meter, roh-roh sejati juga mengembun sampai batas tertentu. Bagian dari roh-roh sejati mulai berubah menjadi penampilan kodok emas. Panggil, Jinling Jinchan meledak menjadi telur binatang guntur dan meledakkan cahaya listrik secara langsung untuk menghancurkannya. Raungan menyakitkan datang. Kemauan jiwa yang pantang menyerah yang ditinggalkan oleh Jin Jin Chan benar-benar hancur. Xiao Yu benar-benar menyerapnya. Banyak roh-roh semuanya tenggelam dalam cahaya pelindung. Sejak itu, cahaya santo pelindung telah menjadi lebih tebal dan lebih dari 2 kali lipat ketebalan aslinya. Sosok Kaisar Dewa Naga dan 10 burung Phoenix berwarna-warni juga menjadi nyata. Bagaimana? Yulan Ruo menghampiri Xiao Yu sambil membuka matanya dan tersenyum. Sangat bagus bahwa pertahanan cahaya pelindung seharusnya telah mencapai puncak perisai Aegis tingkat kuasi. Jika ada kesempatan lain, seharusnya mudah untuk memasuki tingkat pertahanan Aegis tingkat kuasi. Sulit untuk dipecahkan. Mungkin ada hal-hal lain di kuburan pangeran ini yang dapat membantu santo pelindungmu untuk naik.
Yulan Ruoxian bersukacita. Aku benar-benar menantikan dewa tertinggimu sekarang. Jika kamu mencapai tingkat Dacheng, Santo Pelindung pasti akan sangat kuat. Akan ada peningkatan yang sangat besar. Peningkatan alam juga dengan peningkatan. Ketika ketinggian peningkatan tersebut mencapai tingkat tertentu, aku khawatir kekuatan menjaga cahaya dewa dapat membuatmu mencapai puncak yang tak terbayangkan. Setidaknya Aegis tingkat Tongtian tidak akan sebanding, Xiaoyu tertawa. Saat ini tampaknya kemungkinan ini sangat tinggi. Xiaoyu menatap kalung Phoenix darah milik Yulan Ruo, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Jas Feng Huang tingkat lanjut. Tidak jelas apakah itu tidak boleh terlalu lama. Phoenix darah sudah sangat maju. Itu hanya mengintegrasikan jiwa. Yulan Ruo berkata, Xiaoyu berkata, itu yang terbaik. Keduanya berdiri dan datang ke tubuh kodok emas sejati. Tubuhnya belum mengering di bawah kekuatan telur guntur-guntur. Itu selalu mempertahankan keadaan sebelum kematian dan darah tidak akan mengalir keluar atau menguap. Adapun aliran sebelumnya, itu akan dijatuhkan oleh telur guntur-guntur. Kumpulkan semua tanpa pengadukan. Keluarga roh sejati adalah Raja World of Warcraft yang diciptakan oleh klan Celestial. Itu bukan keluarga roh sejati yang lengkap ketika Raja Ras Warcraft yang tidak berhasil di awal benar-benar keluarga roh sejati yang lengkap. Seluruh tubuhnya adalah semua itu adalah harta karun di dalam harta karun. Apa yang harus kamu lakukan dengan binatang buas yang gila itu? Xiaoyu berkata, binatang guntur gila itu melayang, ia sudah memikirkannya, dan menunggu Xiaoyu untuk bertanya padanya. Pertama, ia memiliki 4 tetes esensi kehidupan, setetes darah kental, dan setetes darah untuk Phoenix Spirit, 3 tetes yang tersisa dari Master, 1 tetes, dan 1 tetes lagi dapat diberikan kepada naga jahat atau burung Phoenix berwarna-warni. Xiaoyu berkata, setetes milikku. Apa gunanya bagiku? Hei, aku memikirkan keselamatan Master. Jika pemiliknya tidak dapat mundur dengan aman jika dia menghadapi bahaya, dia dapat menggunakan setetes darah sejati ini untuk membangunkanku. Setelah sekian lama, kamu masih ingin menelan 2 tetes saja, kata Xiaoyu. Thunderbolt tertawa. 2 tetes darah berharga dapat membuatnya mencapai ketinggian baru dan bahkan mungkin mencapai puncak raksasa. Lagi pula, Warcraftmu yang lain paling banyak menggunakan, yaitu, beberapa mutasi terjadi untuk meningkatkan potensi. Jika kamu masih dapat memengaruhi puncak raksasa di masa depan, katakanlah fisikmu mendapat 2 tetes baptisan darah roh sejati. Darahmu juga pasti langka. Setelah darah berharga, itu dapat terus menyediakan beberapa naga Warcraft potensial di kota suci untuk membantu mereka tumbuh. Xiaoyu, Crazy Thunder hampir pingsan. Bukankah itu membuatnya istimewa untuk hematopoiesis? Tetapi ketika aku memikirkan 2 tetes darah roh sejati, dia masih berjanji ketika dia menggertakkan giginya. Jika sisa tetes itu untuk naga jahat atau burung Phoenix berwarna-warni, lebih baik keduanya disembunyikan, dan mereka menderita dan memengaruhi alam raksasa. Kita tidak tahu di mana mereka berada. Xiaoyu mengerang. Menurut pendapatku, aku akan memberikannya kepadamu Tyrannosaurus Rex. Yulan Ruodao, Crazy Thunder Beast berkata, jika ia tidak dapat melakukan tubuhnya, ia tidak dapat menanggung darah dari roh sejati untuk memberikannya yang setara dengan hidupnya. Xiaoyu berkata, kalau begitu berikanlah kepada Triangular Tyrannosaurus Rex. Ia tidak akan mati jika ia mendapatkan akar reinkarnasi. Akan ada setetes darah sejati yang besar. Tidak ada komentar tentang binatang guntur gila ini. Bagaimanapun, Triangle Tyrannosaurus sangat kuat sehingga ia mengagumi binatang guntur gila. Tulang-tulang, sumsum tulang, del, yang tersisa dari darah sejati bukanlah harta karun biasa dan dapat diatur sesuai dengan kegunaannya. Xiaoyu berkata, yang sederhana ini dapat menggunakan hal-hal ini ditambah beberapa hal lain untuk membiarkan naga dan kota suci Warcraft memilih potensi besar untuk pertumbuhan yang cepat, kata Crazy Thunder Beast. Satu-satunya hal yang masih berpengaruh pada Tuan adalah emas roh sejati. Mata kodok dari roh sejati seharusnya membantu pikiranmu meningkat sedikit. Xiaoyu terkejut. Hatinya adalah kunci untuk menampilkan jiwa Tianwei. Belum lagi mengosongkan adalah bahwa pembunuh pikiran didasarkan pada mata pikiran. Jika kekuatan mata pikiran dapat ditingkatkan, maka kekuatan pembunuh pikiran dan pisau pembunuh pikiran harus ditingkatkan secara besar-besaran dan hatinya adalah untuk Raja Iblis baru. Mengunci para penguasa reruntuhan dunia memiliki efek perisai tertentu. Belum, Xiaoyu berkata,
Binatang petir gila berjanji untuk membaca mantra untuk melihat bahwa keempat mata Jinling Jinchan meledak menjadi 4 udara dan perlahan-lahan terbang bersama untuk membentuk massa udara seperti mata yang perlahan-lahan datang ke Xiaoyu. Di depan, ini adalah mata roh sejati. Mengenai bagaimana kekuatan mata roh sejati dapat membuktikan bahwa kekuatan serangan mata roh sejati sangat mengerikan selama perang sebelumnya, Xiaoyu tidak memiliki teknik pupil dan secara alami tidak mengharapkan perubahan apapun di matanya. Dia memilih transformasi mata mental. Mari kita lepaskan tubuh dan pikiran, terutama kekuatan pikiran, dan aku akan membantumu. Xiaoyu mengangguk pelan dan melepaskan dirinya. Hatinya terbuka sepenuhnya tanpa gangguan. Binatang guntur yang ditahan oleh mata roh sejati perlahan menembus tubuh Xiaoyu di posisi dan Tian perlahan menembus ke dalam hatinya. Dan Xiaoyu sendiri merasakan aliran udara jernih menembus dan selaras dengan hati dan matanya. Ada sedikit getaran di matanya. Dia tampaknya memberontak terhadap Xiaoyu dan mengikat esensi mata roh sejati ke dalam mata. Di dalam, ada sedikit perubahan dalam pikirannya. Hati adalah mata hati. Xiaoyu melihat bahwa mata itu benar-benar membentuk bentuk bulan sabit. Sekilas, lautnya seperti laut bulan sabit. Mata Xiaoyu sedikit tertutup dan menjadi danau bergelombang setelah suara binatang guntur yang gila. Suasana hatinya berangsur-angsur tenang dari turbulensi dan matanya terbuka lagi. Sikat, jangkauan yang awalnya kulihat adalah 50.000 meter, tetapi hanya ada lebih dari 100 meter di kuburan iblis ini. Ketika mata roh sejati itu menyatu, jangkauannya terbuka lagi dan meluas langsung hingga 2 atau 3 kilometer. Disajikan dengan kejelasan yang tak tertandingi. Beginilah penampakannya. Jadi bagaimana kalau keluar? Ketika Xiaoyu bersemangat, dia menemukan sosok sekitar 2 kilometer jauhnya dari mereka keluar dari dinding. Orang ini adalah orang lain selain Raja Iblis baru yang terkunci tanpa diduga. Pertama kali hati dan mata Xiaoyu menyatu dengan mata roh sejati, dia bahkan bisa melihat Raja Iblis baru Lok keluar dari dinding. Xiaoyu memejamkan matanya, membukanya lagi, dan mengamati dengan saksama. Itu benar-benar Raja Iblis baru Lok. Dia memang berjarak lebih dari 2000 meter darinya, tetapi dia telah dikunci oleh matanya, yang berarti bahwa dengan bantuan mata roh sejati, matanya telah meningkat secara kualitatif. Awalnya, Raja Iblis baru Lokede hanya dapat dilihat dalam jarak 1 kilometer, tetapi sekarang menjadi 2 kilometer, dan lokasinya masih merupakan kuburan Raja Iblis, yang hampir menunjukkan bahwa Raja Iblis baru Lok sulit untuk menyembunyikan perhatiannya. Lalu, apakah itu berarti bahwa para penguasa reruntuhan Wanji diperlakukan dengan cara yang sama? Bisakah kamu merasakan pengamatan penglihatanku? Xiaoyu menatap binatang guntur gila itu. Penglihatannya hanya dapat mengamati di bawah level Tongtian, dan para setengah raksasa masih dapat merasakannya. Binatang guntur gila berkata, tidak. Jawabannya sangat positif. Wajah Xiaoyu akhirnya menunjukkan senyum cerah. Dengan kondisi jiwa ungu dari raksasa binatang guntur gila, jika tidak dapat merasakannya, itu menunjukkan bahwa raksasa itu tidak memiliki kesempatan untuk merasakan hati Xiaoyu. Tentu saja, jiwa putih raksasa itu sulit dikatakan, tetapi setidaknya bagi Xiaoyu, kekuatan pikiran telah ditingkatkan secara komprehensif. Peningkatan pikiran dan mata berarti bahwa kekuatan telefoto dan pembunuhan psikis telah tumbuh pesat. Sekarang melihat Raja Iblis baru terkunci, bagaimana mungkin Xiaoyu tidak bersemangat? Kebetulan menemukannya untuk menghitung, dan menggunakannya untuk memverifikasi peningkatan kekuatannya. Xiaoyu menghentakkan kaki, dia tidak pergi ke bawah tanah, hanya menyisakan suaranya yang berdering di udara. Aku akan menyerahkannya padamu untuk membersihkan Jinling dari roh sejati. Cacing tanah yang ditingkatkan. Tembikar tanah liat biasa sangat sulit dijalankan di sini. Xiaoyu memainkan versi peningkatan dari pengorbanan tanah, dan kemudian dia melayang di bawah tanah, dan dalam sekejap mata, dia tiba di belakang Raja Iblis terkunci yang baru, dan pada saat ini Raja Iblis terkunci yang baru keluar dari saluran gelap di dinding, wajahnya cukup jelek, dan bahkan dapat dikatakan sedikit memalukan. Bagaimana mungkin Jinling Jinchan terbunuh? Siapa sebenarnya yang terbunuh? Bahkan jika Jinling Jinchan dipaksa melakukan misteri untuk tertidur, konsumsinya sangat besar, tetapi kekuatan tempurnya masih bisa mencapai setengah raksasa. Bagaimana mereka bisa terbunuh? Bukankah setengah raksasa datang, dan setengah raksasa biasa tidak memiliki kemampuan ini? Itu pasti bukan dari wilayah iblis. Siapa yang melakukannya? Gumam Raja Iblis baru Lok. Tertekan,
Tetapi berbicara, dia tiba-tiba merasakan krisis yang tidak dapat dijelaskan datang, tiba-tiba berbalik dan bertanya, siapa? Kata siapa yang datang, sentuhan Han Mang datang seketika. Raja Iblis Barulok ketakutan, dan dengan kakinya sedikit, pria itu bangkit dari tanah dan terbang mundur untuk menghindari dingin yang mengerikan. Xiao Yu mencibir. Dia sangat membenci Raja Iblis Barulok. Sejak awal, ketika pria ini akan memasuki wilayah Raja Iblis, dia sudah mengincarnya. Dia juga dengan hati-hati menggunakan Beastmaster Wang Chong untuk menghadapinya dan melihat seberapa kuat dirinya. Memikirkan hal ini, niat membunuh Xiao Yu menjadi lebih berat. Luo Kede, kau, anjing reinkarnasi kelahiran kembali, kau tidak ingin hidup di bawah pedangku. Xiao Yu melesat ke udara, dan pisau bulan menusuk pedang itu langsung ke Raja Iblis Barulode. Raja Iblis Barulok menghadapinya, matanya menatap ujung pisau, tubuhnya dengan cepat mundur. Kultivasinya masih satu baris di belakang untuk mencapai tingkat bawah Tongtian. Meski begitu, kecepatan yang ditunjukkannya, jadi Xiao Yu gagal memperpendek jarak di antara keduanya. Kau tidak layak membunuhku, Raja Iblis Barulok mencibir. Aku melihatnya meraih tangannya di bawah tanah, dan roh-roh berdarah yang tak terhitung. Jumlahnya berkumpul bersama, mengembun menjadi massa udara seperti tinta gelap dengan telapak tangannya, dan kemudian tiba-tiba bertemu dengan tangannya, dan massa udara itu bergabung, membungkus tangannya ke arah raih bagian belakang pedang kebulan. Xiao Yu menggoyangkan pisau sihirnya sedikit, dan menyapu ke atas secara miring. Massa udara hitam itu hancur dalam satu gerakan, dan bilah tajam Mang meninggalkan noda darah di tangan Raja Iblis Barulok, sementara kaki Xiao Yu menghentak ke depan saat pedang itu terangkat. Petik 2. Dua kaki di dada Raja Iblis Barulok, menghancurkan mantel dadanya, memperlihatkan satu set baju besi kulit di dalamnya, dan kekuatan tempurnya diblokir oleh baju besi kulit itu. Meski begitu, Raja Iblis Barulok ditendang dengan semua organ dalam dan pamannya. Dia hampir memuntahkan darah, dan orang-orang terbang keluar dengan cepat, menabrak dinding, dan Xiao Yu juga terbalik ke tanah di udara, membawa pedang bulan jatuh, dipaksa untuk membunuh lagi. Raja Iblis Baruloker mencibir, Xiao Yu, kamu masih kecanduan serangan diam-diam, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku hari ini. Ini konyol, bagaimana mungkin kamu tidak muncul hari itu, tetapi kamu harus membiarkan Raja bergegas mati. Tetapi kamu takut, apakah kamu takut pada pengendali telurku? Xiao Yu mencibir. Raja Iblis Barulok menolak untuk menjawab, tangannya berkelebat, tombak dan perisai muncul di tangan kiri dan kanannya, dan kekuatan bertarung 10 kali lipat juga melonjak. Gelombang kekuatan magis meledak. Kapan? Pisau ajaib menusuk perisai ajaib. Jika perisai lain telah ditusuk oleh Xiao Yu, perisai ini sangat kokoh sehingga tidak ada tempat yang rusak bahkan di tempat ia ditusuk. Jas kelas Tongtian, Xiao Yu berkata dengan salah. Ini adalah jas iblisku. Raja Iblis Barulok menusukkan senjata sihir di tangan kanannya, dan perisai ajaib di tangan kirinya mendorong ke depan dengan ganas, membuat Xiao Yu tidak dapat menghunus pedangnya untuk melindungi dirinya sendiri. Xiao Yu mendengus dingin, mengangkat kaki kanannya, dan mencondongkan tubuh ke atas untuk mengaitkan tubuh senjata sihir, yang dirangsang oleh 16 kali kekuatan kekerasan yang dahsyat tanah. Raja Iblis Barulok mengguncang senjata sihir, dan cahaya listrik terbang dari atas. Guntur ekstrim, senyum menghina meluap dari sudut mulut Xiao Yu, dan tangan kirinya menggaruk udara. Ambil udara, dengan peningkatan mata dan pikiran, kekuatan teknologi udara telah menjadi jelas. Pada saat menggenggam, Guntur Pamungkas segera melepaskan diri dari perbudakan Raja Iblis Baruloke, dan dikendalikan oleh Xiao Yu. Itu secara alami diubah menjadi kekuatan murni. Penyerapan tanah Pamungkas, sedangkan untuk Guntur setengah dewa, ia tidak dapat memperhatikan kekuatan petir tingkat ini, mulut orang-orang sangat berantakan. Kau mengambil Guntur Pamungkasku, Raja Iblis Barulok jengkel. Xiao Yu tertawa, bagaimana mungkin thunder yang ekstrim dapat ditempatkan di mata iblismu? Omong-omong, mengapa tidak menggunakan senjata tambang sucimu, tetapi kamu perlu menggunakan benda yang rusak seperti itu untuk menebus kekurangan pakaian tambang suci. Petik 2. Bukankah senjata thunder diambil olehmu, dan Fang Zifei dibunuh olehmu? Raja Iblis Baruloker mencibir, jangan pikir aku tidak tahu. 100 kematian adalah kekuatan yang kumiliki. Itu benar, sentimen itu bagus. Aku akan menangkapmu terlebih dahulu dan melihat seberapa besar kekuatan yang kamu miliki.
Xiaoyu tiba-tiba membanting gesper badan senjata sihir dan tenggelam di tanah. Bulan yang dipegangnya di tangan kanannya belati meteor tiba-tiba dikirim ke depan. Dari depan, itu berubah menjadi keadaan seimbang. Tangan kiri menyambar seperti kilat, meraih gagang pisau, menginjak kaki senjata, dan membanting ke depan. Bagian belakang pisau menempel di lengan kirinya, dan dia dengan ganas menyapu ke arah leher sang Raja Iblis baru, Lord Locke. Trik yang sangat halus, serangkaian serangan, membuat Raja Iblis baru Locke Gede kewalahan. Tombaknya diinjak, dan perisai sihirnya terbuka, yang setara dengan membuka kekurangan. Raja Iblis baru Locke berseru, dan mundur dengan tajam. Xiaoyu meleset, dan melambaikan tangan kanannya. Bunuh pedang itu. Sebilah-bilah cahaya muncul dari udara tipis, dan paksaan tak berujung yang unik bagi jiwa Tianwei dilepaskan, dan jiwa Raja Iblis baru Locke tiba-tiba muncul fluktuasi yang hebat. Wajah Raja Iblis baru Locke tiba-tiba berubah, senjata sihir di tangannya dengan cepat berputar, memancarkan kekuatan redup untuk mengenai pembunuh jiwa, dan mengalahkannya. Ada juga kekacauan hebat di jiwanya. Jiwa berdenyut, dan kesadaran samar muncul. Sebelum dia bangun, pembunuhan gila Xiaoyu dipamerkan. Tampar, ruang runtuh. Raja Iblis baru Locke menjerit dan mundur lagi. Ketika puing-puing angkasa menghilang, aku melihat tangan Raja Iblis baru Locke penuh dengan luka-luka kecil di tangannya, yaitu, ada retakan di baju besi kulitnya, bekas pisau yang tak terhitung jumlahnya di senjata sihir, dan hanya perisai sihir yang tersisa. Nah, jelas itu hal yang baik. Xiaoyu kemudian memusnahkan masa lalu. Manusia dan pisau terbelah menjadi satu. Versi yang ditingkatkan, Raja Iblis baru Locke dengan cepat melawan dengan perisai sihir. Kapan? Mars sedang memercik. Sebuah perisai sihir yang kokoh akhirnya muncul di depan kekuatan penuh pedang bulan jatuh milik Xiaoyu, dan bekas pisau akhirnya muncul. Kekuatan yang kuat itu membuat Raja Iblis baru Locke mundur, dan mulutnya terus-menerus berdarah. Setelah merobohkan dua dinding, Raja Iblis baru Locke bersandar di dinding dan melihat setelan itu, yang tidak terasa di hatinya. Selama kamu berada di kuburan ini, kamu akan mati di tanganku cepat atau lambat. Tubuh Raja Iblis baru Locke sedikit bergetar, dan sebuah lubang tiba-tiba muncul di dinding di belakangnya, dan dia tenggelam ke dalamnya. Xiaoyu mengunci matanya. Dindingnya sulit dilihat melalui mata, tetapi napas Raja Iblis baru Locke dapat dirasakan samar-samar, meskipun sangat lemah, ia masih dapat menentukan arah keberangkatannya. Xiaoyu menghentakkan kaki ke tanah. Ia mengikuti napas dan mengejar pembunuhan. Kali ini, ada hati yang membunuh untuk Lockhart. Begitu orang ini mendapatkan tulang iblis dan bersembunyi, dan ia muncul lagi, itu adalah keberadaan puncak raksasa yang mengerikan. Orang seperti itu sebaiknya membunuhnya sebelum ia dewasa. Xiaoyu menyelinap di bawah tanah, selalu mengunci Locke, dan menjauhkannya dari kendalinya. Mereka bergegas maju ke satu arah, satu demi satu. Alam Locke sebanding dengan Xiaoyu, tetapi dia adalah jiwa putih yang menerobos batas. Xiaoyu adalah jiwa hitam yang baru saja tercapai. Sebagai ganti orang lain, Xiaoyu pasti akan menyusul dengan mudah. Namun, Locke bereinkarnasi sebagai iblis. Itu juga sangat tidak normal, dan itu karena Xiaoyu gagal memanfaatkan banyak hal. Dalam sekejap, lorong seperti labirin itu tiba-tiba terbuka dan memasuki rumah bangsawan besar. Saat tiba di rumah bangsawan itu, versi teknik tembikar Xiaoyu yang ditingkatkan juga gagal, dan dia terpaksa muncul dari tanah. Dia juga melihat pohon yang menjulang tinggi di tengah rumah bangsawan itu pada pandangan pertama. Pohon Dewa King Kong.